Abis Podcast, abis terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue gak mau ucap salam. Kenapa? Lu Islam cu. Apa? Harus mengucapkan salam dengan baik gitu kan. Gue agama gue sekarang Anda Islam. berubah Anda. Ya. Anjing bertiga anjing. Bangsat. Jadi minggu kemarin kita juga record, tapi kita Iya. bertiga doang. Posisinya gua, Habib sama Kiki. Iya. Sekarang kita bertiga lagi. Pengganti Gua Kiki. sekarang bangsat. Amin. Tai. Kenapa begitu ya? Kenapa selalu bertiga? Enggak, maksud gue yang kemana kan Naim kemarin absennya karena mancing. Nah, sekarang Tradisi tiba-tiba keluarga. iya, tadi keluarga. Tadi bilang sama gue dia nggak bisa ikut tapi nggak ngasih alasan. Abdul nggak tahu Abdul mana sih Abdul anjing? Mas gue datang aja gitu. Emang harus ayo datang ke podcast enggak dong? Bener dong, udah gede kan? Ya mungkin Gila. dia tunggu lu hubungin dulu Min. Nah, anjing, nggak mau gue. Min, lo kan kakaknya, Min. Iya. Enggak, lu saudaranya ya, lahir tanggal bareng ya kan? Gue saudara, tapi lu tuh ada hubungan darah gitu, Min. Lu Kagak lebih maksud tinggi. kagak ada anjing. Bangsat kan lu kakak pertama kakak kedua. Lu tinggal lu telepon aja, lu dekat dengan HP nih. Ya udah lu telepon. Jauh HP gue anjing, jauh HP gue. Kalau Kiki dia bilang ada pesanan kan, bantuin ibunya pesanan kue. Kue Catering apa catering? katanya. Catering. Nasi kali, nasi box apa gimana? Anjing nasi box 600 box banyak juga nih. Ya. Banyak. Bantuin emaknya. Kalau si Kiki, kalau si Ajun, aduh nggak tahu nih Ajun mana nih. Dibilangnya sih lagi skip dulu katanya. Mungkin Dia next resign, nih bakal dia resign dari abis podcast. enggak dong. Hiatus apa namanya? Vakum. Vakum. Enggak di sini. Kalau saya kan cabut ya, dia vakum sementara. Karena Oke. istrinya lagi hamil tua ya kan. Jadi memang fokus ke istrinya dulu nih. Takutnya kenapa-napa kan perutnya gitu. Iya, buat nomor satu ibaratnya Iya, buat prioritas anak. buat anak dan istri, Anak dan keluarga. Kan udah nikah kan, ngapain masih main-main juga kan? Iya sih. Jauh bener. dari Bekasi ke apa namanya nih? Jakarta ke Praja, Praja. iya. Ngapain? Masa mudanya kemana aja kan? Ngapain pas nikah masih main anjing? Nah, Bener dong gue. gue pengen cerita sih sebenarnya, tapi bukannya malah hilang beneran abis gue cerita kayaknya. Jangan. Enggak, ceritanya jangan direkam kan, lagi direkam nih, jangan. Oh, oke. Kasihan cuy, anak orang cuy. Ya pokoknya kita respect ya buat Rajun ya biar dia bisa jaga Tapi istrinya Iya. dan sampai hari H persalinan anaknya nanti dilancarkan. Padahal masih lama sih cuy. Iya sih kayaknya. Masih bulan ke-6 kan? 3 bulan lagi. Lebay banget ya, lebay banget. Iya. Maaf. Istri dan anak nomor satu. Iya, Iya. keluarga nomor satu lah ya. Keluarga nomor Nongkrong satu. mah belakangan aja Iya. gitu. Prioritas. Yes. Respect for Rajun. Respect buat Iya. Ajun. Selamat berusaha dan mencoba untuk menjadi suami yang terbaik. Asik. Tapi yang harus kita benahi sekarang Kiki cuy. Kiki jangan sampai seperti Ajun gitu kan. Semoga Oh. Kiki menjadi jalan yang benar gitu kan. Oh bukan Oh, bukan bentar, Ajun bentar. salah. Bukan Ajun Bentar. salah. Ajun agak nyerong dikit nih, Tunggu gitu Min, kan. kenapa lu klarifikasi? Enggak, lu udah mulai mau mengarahkan opini lu. Maksud gue tahu aja. Kenapa lu klarifikasi? Bukan. Ajun di jalan yang Iya. agak sedikit menyerong kan. Kiki maksud gue jangan sampai terlampau dia miring banget Ya gitu. ibaratnya kalau Ajun tuh punya jalan tol tapi dia mirip jalan kampung. cuy. ya, alternatif lah ya. Maka jadi banyak rintangannya gitu. Kiki kita benahi sebisa mungkin biar dia nggak buta map jalan kemana-mana gitu kan. Berarti sekarang buta map dia apa? Buta map anjing. Kemarin gue denger episode yang apa tuh, yang apa tuh kemarin tuh, yang cewek itu anjing. kebiasaan. Bangsa, tunduk kan. Iya, ini kayak ketakutan banget sih. Tapi pas si Yoga update di Reels, Nah, yang nge-like pertama dia cuy. Kiki ya. Dia paling semangat katanya kan pas awal Enggak, record. jalan yang dipilih Kiki. Bangsat. Ini malam kita mau bahas apa ini teman-teman? Kita bertiga Sebenarnya doang loh. Pengen curhat aja sebenarnya, nggak ada ngebahas topik spesifik kan. Iya. Wah, Pengen asik curhat, pengen deep talk aja. Tapi bentar dulu deh sebelum kita masuk ke topik pembahasan. Kan kita kemarin kehilangan kapten nih. Bangsat, gak usah nyebut kapten nanti berasa di kapal anjing. Berasa bajak laut bangsat anjing. Gue berasa banget kehilangan sosok kapten sih. Tapi bagus sih ada wakil kapten. Bangsat, itu lebih Gue bangsat jadi itu. wakil kapten vice captain. Nggak, sumpah gue lebih sebel. Jadi gue ceritain dulu nih yang untuk pendengar kita nih ya. Kita tuh di circle pertemanan kita tuh paling anti banget sama ucapan terima kasih. Ucapan-ucapan sopan tuh paling anti banget di kita. Bagus Ibaratnya dong, tuh kayak bagus dong. bukan cuy, itu kayak sebel aja gitu. Kayak misalkan ucapan makasih Bib, makasih Min. Nah itu kayak
kesel aja gitu. Nah sekarang tambah lagi apa ini face cap bangsat. Gue lebih sebel sama kata-kata itu aja. Tiba-tiba juga bilang di grup kan, selamat apa namanya ada wakil kapten vice kapten Habib gitu. Gila gue langsung apaan Pengumuman. Bangsat gue langsung gue keluarin anjing. Gue kesel banget. Sumpah gue keluarin anjing. Ya gue bangsat. Gue salah pakai kata-kata begitu lah ya. Iya, anjing. Kapten Iya, vice kapten. ngapain sih? Ngapain anjing? Enggak, soalnya kan yang lebih biasa ibaratnya menggiring kita menuntun kita ke jalan yang lebih baik, Ciel. Biasanya itu kan Amin bertindak sebagai kapten. Kita semua mau ke sana, cuma kan biasa Amin yang paling dulu. Nah, saat Amin enggak ada, kita bergoyang nih. Di situ ada wakil kapten yang sangat bisa diandalkan. Sangat bisa diandalkan. Bangsat. Disitulah Habib bersinar, Habib. Saya gak setuju deh. Gak setuju gue bangsat. Gak jelas banget. Bangsat. Dan juga yang kemarin itu kan kita ngebahas tentang cewek itu juga lumayan bagus cuy. Seru Banyak, sih, seru iya. aja sih. Soalnya itu keluh kesah aja. Iya benar. Bergunjing doang anjing lu. Justru karena gibah. Ibaratnya kayak orang yang cerita, tapi gitu kayak menjelekan sesuatu. Jadi nikmat tau. Iya, Gue merasakan kenikmatan itu. untung aja kita nggak ada bintang tamunya kemarin tuh cewek. Misal kalau bintang tamunya usah lu berantem beneran enggak? Caut-cautan enggak? Ya, Iya tapi sih. minimal ada perdebatan seru lah kalau ada cewek beneran. Gue inget banget otak cewek tuh 60% baik ya, 60% jelek nih, 40% baik. Gimana ya? 60% jelek, 60% jelek. 40% baik. 40% kecampur sama jelek. Iya, bangsat. Gak ada positif. Jadi kan intinya kan gak ada baiknya kan. Cewek ini otaknya gak ada baiknya kan. Iya bener dong. Ada Min. Nih gue klarifikasi ini kan itu kan statement gue tuh. Ya, Iya. ibaratnya tuh cewek itu punya pemikiran yang positif sebenarnya. Tapi pikiran positifnya Manis itu banget mulut lu anjing. bangsat. Gue lagi beneran ngomongin nih. Soalnya kan kalau statement positif yang di otak cewek itu sebenarnya tuh suci banget nih. Tapi udah dirusak sama cowoknya juga. Kayaknya sering dibohongin. Jadi yang ibaratnya biar tuh masalahnya cowok juga sebenarnya. iya, jadi kan susu putih itu kalau dikasih vanila tuh jadinya Ya, rusak cuy. Kan sama-sama putih, susu putih campur vanila. Gimana sih? Apa sih yang vice captain mabuk. Udah malam. Udah malam anjing. Jam berapa sih? Mau jam 1 anjing. bangsat Riko jam 1. Gara-gara lu makan apa nasi goreng ini anjing sama mie rebus. Enak tapi Bangsat. Kok kata teman tapi gue, abis lu berdua anjing. iya karena lapar bangsat, nggak ada pilihan Gak lain. ada lagi. Iya. Tapi gak usah ngeluh dari tadi. Gak enak nih, gak enak. Abis juga bangsat. Ngeluh tuh kenikmatan tau. Bangsat. Gue nggak ngeluh sih, tapi anak buah kita Min. Kan lu kapten gue. Bangsat ngapain? Gue jadi ABK anak buah kapal. Anjing banget, kesel banget gue sama ucapan face cap. Iya gara-gara itu gue kelaparan, terus makanan gak ada karena gak ada baru bangun tidur ya kan. Oh, baru bangun tidur. Iya kan ada masalah cuy. Jadi kok Yes, jadi yes, gue yes, cerita. Asik. Nggak apa-apa, Nggak cerita mau aja. Cerita aja nggak apa-apa. Iya. Terus ya kayak cerita kemarin kan ibaratnya kan kita cuma bertiga doang nih, Kiki, gua sama Andi. Kehilangan lu nih. Lu kemarin Ya, gimana? anjir. Seminggu ini lu kemana? Cerita dulu dong Diki. Aktivitas lu ngapain aja? Lu kan di gadang-gadang. Yes. Udah kayak itu ya, portal berita di Facebook ya. Anjing bangsat. Lu kan di gadang-gadang lagi merantau. Bukan lagi merantau, kemarin lagi ada dinas keluar kota, keluar pulau malah. Anjir. Iya, Kegiatan bener. apa aja yang lu lakukan? Atau ada keunikan? Gue kemarin kan kebetulan memang ditugaskan untuk dinas ke Kalimantan Tengah di daerah Sampit. Wow. Karena kan di sana gue punya ada kebun sama pabrik kelapa sawit buat sebenarnya lebih ke mantau kerjaan di sana sekalian belajar aja. Karena kan gue nggak pernah ke lapangan sebelumnya, kerja di Jakarta udah hampir 3 tahun tapi nggak pernah ke lapangan. Jadi sekalian buat belajar aja ke sana gitu. Oh, lebih kayak lihat langsung gitu ya. Iya, langsung kerjaan di sana, teknisnya gimana gitu kan, di kebun gimana, di pabrik gimana. Tapi seru dong, dapat pengalaman dan bahkan lu ngelihat langsung gitu kayak prosesnya, ada pabriknya, betul, ada teman-teman yang kerja di sana. Nah, tapi masalahnya itu dari gua mau berangkat sampai gua pulang tuh gua dalam keadaan greges anjing. Jadi gua enggak bisa menikmati di sana. Oh iya. Bahkan di sana gua dipecut mulu suruh kerja. Jadi gitu kan kayak bukan liburan atau apa. Lu di hutan gitu kan. Sinyal cuma 1 batang gitu kan. HP lu panas gara-gara kagak ada sinyal. Benar enggak sih? Enggak pernah di sini. Iya, benar. Di sini kan. Gue pernah. HP itu bener-bener panas kalau lu lagi di basement mall kan di bawah banget tuh. benar. Lama di Iya. basement sejam atau 2 jam. Kan sinyal 1 atau 2 tuh. Panas HP cuy. Malah Itu gue gua- setiap hari aja gitu masalahnya. Lebih mending di mode pesawat deh. Iya. Ih nggak bisa gue Harus harus. bisa ya. Oh iya tetep ya harus. Maksud gue juga laporan ya. harus butuh komunikasi sama Oh, iya, kantor di benar-benar. Jakarta kan. Ya gimana ya anjing. Gue ngirim gambar nih. Misalkan gue foto kebun nih. Gitu. Gue mau kirim ke grup di Facebook lagi, di WhatsApp.
lama loading anjing 2 menit baru kekirim bangsa satu foto anjing. Nah, itu tuh melatih Ah, iya, kesabaran lu, men. Ya bener sih ya, bener Iya kan? ya melatih kesabaran. Dan ya. apalagi lu ibaratnya seminggu di hutan, lu udah menyatu dengan alam, cuy. Gue liat muka lu tuh kayak aroma-aroma kelapa sawit, cuy. Anjing sudah panas banget anjing Kalimantan bangsat. Panas banget. Lebih panas daripada di Jakarta bangsat. Jam 7 di sana kan jam Pagi kerja ya, di sana kan jam jam 7 pagi ya. 7 Kan kerja jam 7 pagi. Di sana tuh udah kayak jam 10 siang di Jakarta. Wow. Gersang juga Panas ya. banget. Panas enggak mataharinya panas. Tapi kan emang banyak apa namanya banyak pohon-pohon jadi adem tapi panas gimana jelasin nih? Panas matahari gitu. Iya, tapi lebih rindang ya suasananya. Iya, karena banyak di bawah pohon-pohon gitu pohon. kan segala macam. Kalau malam dingin juga berarti ya kalau biasanya. Malamnya enggak terlalu gersang. dingin malah. Oh, Malam malam biasa aja, biasa normal. aja. Sama Jakarta malah kayak dinginan Jakarta malam. Dinginan kamar gua kan, men. Yes. Ya, gimana ya, Bibe? Tapi ya kalau setahu gua sih kalau misalkan perkebunan kelapa sawit itu emang gersang, cuy. Kayak maksudnya udaranya tuh emang Iya, panas, memang, panas banget. Setahu gua kan kelapa sawit nggak menyerap oksigen kayak pohon-pohon, nggak sebagus nyerap oksigen kayak pohon-pohon hijau, nggak nyerap air sebagus pohon-pohon hijau. Jadi memang bukan pohon yang buat rindang, buat teduh, bukan. Ya pohon-pohon yang apa sih kayak pohon-pohon pisang gitu lah, modelnya pisang gitu kan, kayak bukan pohon yang kalau lu neduh kayak adem gitu, kecuali pohon-pohon mangga gitu kan. Itu Paham, kayak teduh paham, gitu paham, kan, paham, pohon-pohon iya. teduh gitu. Jadi di sana panas dan kan ada buah-buah sawit kan buahnya tuh masih ada kayak lengket-lengket minyak gitu, walaupun masih buah gitu kan. Jadi kalau kena panas ya kayak ada nguap-nguap gitu, lu lengket juga badan lu cuy deket-deket itu cuy. Oh, gitu. Iya. Wah, gila nih fun fact banget ya. Iya, fakta baru. Nggak fun fact juga sebenarnya sih. Buat kita doang ya. Cuma kita doang. Buat kita Jadi kayak doang. ada hawa-hawa udara-udara lengket-lengket gitu. Wih, gila. Kalau Keren. panas-panasan di situ. Keren sih. juga ya. Berarti lu udah bisa nombak itu dong, nombak Babi. Ngapain anjing? Babi hutan. Kebetulan gak ketemu babi gue di sana anjing. Oh iya. Yes. Kalau hal-hal mistis kan ibaratnya kan di hutan nih. Nah. Ada nggak lu ngalamin hal mistis di sana? Agak awalnya kan dari Jakarta kan kayak kalau Kalimantan kan kayak apa namanya? Kayak, Stigmanya. iya, mistis banget kan. Terus Iya. gua kesana kan biasa aja, nggak yang seserem orang-orang bilang kayak tradisi-tradisi kalau kesana misalkan ditawarin makan nggak boleh Iya, nolak. Iya, Kalau iya kan ditawarin ada kopi tuh. harus diminum bla 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 gitu kan, ada Hmm. kuyang segala macam. Tapi biasa aja nggak ada apa-apa. Bahkan malam-malam gue sengaja coba buat keluar tapi nggak ada apa-apa. Maksudnya keluar dari mes ya kan, gue ada mes Oke. buat karyawan gitu kan. Coba keluar buat ngitar-ngitar aja tapi kayak Ya ada udah. apa-apaan gitu. Iya. nggak ada yang nggak serem, hawanya nggak serem. Oh, gitu. Iya, Tapi nggak tahu bahasanya kenapa. pakai bahasa Indonesia, Min. Iya. Gimana Bebe? Gimana nanya gitu anjing. Malah di sana kebanyakan orang Jawa. Oh, banyak orang Jawa. Banyak orang kebanyakan iya. pekerjaannya dari orang Jawa. Imigran dari Jawa banyak di sana. Wah. Bahkan orang-orang lokalnya agak lebih dikit daripada orang Jawa. Bahkan Hidup orang Jawa. Jawa di mana-mana anjing. Iya. Emang kan kalau kata orang kan orang Jawa tuh pekerja keras, cuy. Jadi dia oksigen dikit masih bisa hidup di sana. Anjing maksudnya Ya kan ibaratnya kan dari pohonnya tadi, cuy. Kayak gitu juga sih. Maksud. Ya karena duit sih kayaknya itu mah. Iya, Ya kebutuhan karena BU lah. kan, karena BU kan. Iya. Karena kan dulu program imigran kalau ke Kalimantan dapat lahan kan di sana. Oh, iya. Dulu Anjing dulu, tapi kalau sekarang gua enggak tahu programnya ya. semuanya ke Gua Kalimantan. keluarga gue pernah ditawarin ke luar Jawa lah pokoknya kan. Iya, iya, iya. Lu ditawarin ke sana, dibiayain pemerintah, dikasih subsidi uang sama dikasih lahan buat lu Wow. bercocok tanam. Lu terserah mau nanam apa ntar dibantu di sana gitu. Asik. Oh, mungkin Dulu ada programnya emang. oh. Nggak cuma di Pulau Kalimantan doang, ke Ih, gua Lampung. baru tahu sih gua. Asik juga ternyata kayak gitu ya. Iya kan? Sekarang orang pada nyesel kan. Orang kenapa enggak ngambil aja. Iya. Di Jakarta kerja luntang-lantung anjing, mampus lu Malah kan. ngeluh ya, malah ngeluh Iya mulu. kan? Kadang udah dikasih kerjaan malah tetap ngeluh. Iya, ngeluh kerja 12 jam gitu. Iya. 9 pulang jam 9. Iya, masuk malam langsung jumping Iya. masuk pagi ya kan. Gitu kan. Diajak nongkrong, ngeluh mulu, sakit mulu anjing. Terus bermasalah mulu sama teman Iya, kerjanya, teman nggak ada. kerjanya, sama Iya. bosnya. Kayak hidupnya itu kayak penuh dengan masalah gitu. Iya. Itu lagi ngomong siapa sih? Nggak tahu. Tapi kalau ceritanya hampir nyambung kayak gue dah. Iya. Teman gua ada yang begitu soalnya. Oh. Teman gua. Temen lo apa teman gue juga ya? Ya enggak tahu dah. Apa ade lu kali? Kita ngomongin ade lu. Bukan. Teman gua jauh pokoknya orangnya dah. Tapi Bangsat. ngomongin masalah kayak semua orang pasti punya masalah juga Iya, sih. benar. Ada masalah. Tapi kita coba buat enggak yang namanya diumbar-umbar gitu ya. Oh Maksudnya, iya, maksudnya gue punya masalah nih. Gue setuju. Gue punya masalah misalkan, ya semua orang punya masalah kan. Setuju. Masalah sendiri. Tapi gue nggak berharap gue umbar-umbar di sosial media atau diceritakan ke teman-teman, kecuali memang kita benar-benar butuh solusi gitu dari teman kita, baru kita mau share masalah itu. Tapi Iya, kalau benar. kayaknya kita bisa cari solusinya sendiri, kayak menurut gue
dipendam aja kalau menurut gue ya, nggak Iya. tahu sih. Oh iya. Tapi beda juga Min, kadang ada orang yang lebih senang masalahnya tuh diketahui orang cuy. Jadi kayak misalkan dia update status nih, fuck lah sama dunia ini. Anjing itu mah namanya caper bangsat. Iya, tapi kalau misalkan di komen dia kayak merasa, wih gila ada yang peduli nih sama gua. Biasanya ada yang kayak gitu cuy. Ada yang masih begitu ya? Emang ada orang gitu aja? Ada Jo, ada teman Lu juga tadi bukan? Bukan. Kita kayaknya teman lu sama gue beda nih untuk kali ini nih. Anjing. Yang gue omongin ini. Ya ada cuy kayak begitu, kayak dia tuh setiap ada masalah apapun itu, kadang masalahnya tuh kalau menurut gue aib keluarganya dia deh. Tapi dia Keluarga beneran keluarga. Iya, keluarganya dia. Ibaratnya kayak misalkan masalah keuangan keluarganya dia ribut sama suaminya ataupun masalah apapun itu yang ibaratnya kalau menurut gue anjing, kalau gue posisi dia gue malu sih. Gak bakal lu cerita kan? Atau gak bakal lu share itu ke sosial media kan? Ngapain juga bangsa? Tapi kalau dia tuh kayak dengan PD-nya nge-share gitu sampai statusnya tuh titik-titik anjing. Tapi jadi masalah kenapa gue ngelihat ya anjing. Ya lu ngapain rutin juga matengin. Iya tapi asik juga dia, cuy, asik juga lihat masalah orang gitu ya kan. Tapi tuh teman kerja atau gimana, pernah ngobrol nggak? Sorry bukan masalah teman siapa, tapi lu pernah ngobrol sama dia nggak? Dan dia pernah cerita langsung juga? Pernah juga, gampang banget cuy. Kayak disenggol dikit langsung cerita semua. Tanpa dikasih kawa-kawa dia langsung cerita cuy. Beneran kawa-kawa? Enggak. Nggak, itu contoh aja. Biasanya kan kalau orang mabuk kan biasanya kan ngomong mulu kan. Ini nggak perlu dikasih minuman udah langsung ngobrol. Kan ada orang, iya kan kayak ada juga orang yang ibaratnya bangsat lu gal. Ya kan kayak ada juga orang yang ibaratnya kalau mau cerita atau curhat tuh harus dipancing dulu. Biasanya kan ada yang kayak gitu kan. Nah kalau dia ini ibaratnya di status bikin apa, misalkan tadi pagi dia pasang status itu, gue baca ulang statusnya dia yang itu, tiba-tiba dia cerita langsung cuy, tanpa gue minta gitu. Ya jadi gini nih Bib, bla 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 bla. Anjing gue malah dapet cerita masalah hidup dia cuy. Tapi kalau gitu biasanya dia nanya solusi gak sih? Atau dia kayak cuma cerita doang? Ibaratnya kalau misalnya biasanya dia Pasti sih, pasti dia ujung-ujungnya. Iya pasti dia ujung-ujungnya, kalau menurut lu gimana sih Bib baiknya, kayak gitu-gitu. Kayak minta saran juga cuy kadang. Dan lu mencoba bijaksana ngasih saran. Iya, kadang bikin lebih panas lagi. Bahasa Kagak cuma bercanda cuy, ya pasti ya kasih saran yang terbaik lah. Apalagi kalau udah mencangkut sama keluarga kan ibaratnya rentan banget itu, serem lah. Tapi beberapa orang kadang ada juga yang cuma pengen dia cerita doang gitu. Kadang dikasih saran malah nggak pernah ditangkap, pengennya cerita aja gitu. Enggak, maksudnya ada beberapa orang yang gue pengen nuangin masalah gue, cerita gue, lu dengerin aja gitu. Biar plong gitu, biar kesana kayak ada teman buat cerita, buat nuangin apa yang dia rasain gitu loh. Ya hari ini misalnya gue capek banget nih karena bos gue marah-marah mulu. Si dia nggak berharap, oh ya coba lu baik-baikin bos lu, nggak berharap kayak gitu, didengerin aja, pengen didengerin gitu orang. Ada beberapa gitu. Jadi nggak perlu dikasih solusi, cuma buat ngobrol aja gitu. Ya paling kita kasih respon aja ya. Respon aja. Respon orang ngobrol, nggak bermaksud nasihatin atau apa ya. Iya benar sih, ada juga sih yang kayak gitu. Kalau gue sih kalau gue pengen cerita aja. Kalau enggak tergantung mood aja sih. Iya benar. Kalau gue pribadi. Kalau gue sih pribadinya, kalau misalkan masalahnya itu terlalu privasi. Privasi ya gue nggak bakalan cerita. Tapi yang penting gue nggak pernah share sih, maksudnya masalah yang Komersial di IG gitu kan, di WhatsApp itu jampreng di sosial media deh. Dasar cewek brengsek gitu kan. Bukannya itu malah jadi bumerang ya bagi lu ya? Kalau menurut gue sih jadi bumerang sih. Iya. Maksudnya bumerang gimana? Lu nge-share nih aib lu di sosial media, kan semua orang jadi tahu nih. Jadi kalau misalkan orang yang ngelihat status kita itu komen secara langsung sama kita, bukannya jadi malu ya? Kalau gue sih harusnya gitu sih ya, Misalkan lu bikin status apa nih gitu kan, anggaplah yang aneh-aneh gitu kan. Brengsek kok jadi cewek misalkan gitu. Terus ada teman lu gitu kan, dicengin gitu. Iya, lu ngapa sih Bib? Udah beraninya di sosmed doang misalkan gitu kan. Iya. Malu ya gitu nih. Malu sih gua. Atau ada yang nanya siapa yang itu ya kayak gitu-gitu. Kepo. Mungkin orang-orang ini nyari atensi doang, nyari perhatian doang sebenarnya. Bukan dalam arti pengen memecahkan masalahnya dia, nyari perhatian sih sebenarnya. Bukan nyari perhatian, pengen nyela. Tempatnya pengen nyela. Bukan si yang update enggak, status. Iya, orang yang bikin status ini sebenarnya pengen nyari perhatiannya sebenarnya, nyari perhatian untuk biar orang jadi respon apa yang kita rasain gitu. Dia pengen direspon aja. Enggak, tetap pengen dicela dia kayaknya. emang pengen dicela ya? Iya, tapi kalau udah dapat atensi, terus dia apa yang dia mungkin dapat kepuasan atau gimana sih? Senang cuy. Senang kali ya. Iya, begitu senang sih orang-orang. Misalkan lu kan kayaknya kan kalau lu lihat di sosmed kan ada orang-orang kayaknya bego ya.
kayak Iya. nggak pura-pura bego atau sengaja bego-begoin tuh biar dapat atensi ya seru aja gitu, senang aja deh gitu. Bukan berarti dia ada masalah ya. Misalkan gue nih nggak ada masalah nih, Iya. terus gue bikin aja di Facebook atau di Instagram gitu kan, bikin hal-hal yang kayaknya kontra gitu kan, yang agak aneh, misalnya kayak jadi cewek brengsek banget sih, najis. Padahal gue gak kenapa-napa. Biar Betul. orang tiba-tiba loh, tumben nih Amin bisa diem-diem tiba-tiba ngomong begini. Jadi orang gue kayak diperhatiin gitu. Ada tuh orang-orang jadi perhatian begitu. Bangsat. Iya. Kayaknya dia hidupnya sepi banget. Itu kayak mau punya teman dia cuy. Biar ada yang ngechat dia kali. Iya bisa jadi. Bisa jadi sama lingkungan, mungkin lingkungannya dia kurang. Atau enggak mungkin psikologisnya lagi bermasalah kali kayaknya. Bukan ke dokter, karena psikiater malah curhat di Instagram. Bangsat. Bukannya dapat bangsat. solusi malah dicela anjing. Iya. Kalau apa namanya? Lu pernah nggak misalkan lagi ada masalah nih, nggak pengen ngobrol, nggak pengen ngasih tahu nih, Iya. lu lagi berdua sama cewek lu, Hmm, sama teman lu atau sama siapalah orang terdekat lu gitu kan, Iya. nggak pengen cerita sebenarnya, Hmm. tapi gara-gara tiba-tiba momennya bener-bener ngedukung gitu kan, Iya. misalkan nggak bener tiba-tiba kayak malam-malam gitu kan, tiba-tiba malam gitu kan, Iya. angin, gitu loh, tiba-tiba kayak diem, tiba-tiba sebenarnya nanya, lu kenapa sih? Nah, Iya. boleh cerita gitu, pernah gak sih gitu? Awalnya nggak mau cerita, sebenarnya. Pernah banget. Iya, pernah. Oh, bokap lu ya? Sama siapa aja termasuk sama kalian. Iya benar. Tadi itu kayak bodo amat lah, udah kayak malas aja cerita itu. Tiba-tiba kayak pengen cerita, pas udah cerita juga jadi enak loh. Iya, Pas iya. mulai ceritanya semakin mulai ke inti-intinya tuh semakin puas gitu. Pas udah selesai cerita mungkin gak dapat solusi ya, mungkin mereka cuma dengerin atau apa, tapi kita kayak berasa beban kita sedikit berkurang sih. Gue pernah sih posisi kayak gitu. Pernah. 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 Gara-gara angin juga tuh. Nah iya, Malam-malam itu wush karena kayak gitu. angin. Apalagi kayak bersinggungan sama itu ya, daun ya kan. Iya. Jadinya kayak Bangsat nih kayak di hutan. Kalau gue juga ada suara angin, tapi angin motor. Sweng. anjir. Dimanapun gitu kan, tiba-tiba kayak pengen tiba-tiba cerita gitu kan. Ya asik juga tuh. Iya benar. Berarti kita cerita tuh juga tergantung suasana juga nih. Iya, kan, ya? Iya sih dengan temen. Gue jadi pengen cerita juga nih. Nggak apa-apa, Pancing. cerita aja nggak apa-apa. Tapi nggak ada suara angin di. Bahas nungguin dulu suara angin ya. Tadi Amin ada barusan ada suara angin. Wush. Ya gitu. Bukan tadi Amin ada suara angin. Apaan anjing? Batuk angin. Iya, bangsa. Lumayan Lu ya. belum jadi bokap-bokap gak? Gak usah pakai jokes begini dong anjing. Lumayan ya. Di lingkungannya tuh sama bokap-bokap mulu anjir. Iya. Mancing sama Jokesnya, bokapnya, tinggal sama bokapnya mulu ya. Nah kemarin lu udah nanya belum masalah mood ikan? Udah lu tanyain Anjing, umpan tuh terbaik. Gua dengerin tolol banget sih anjing. Sumpah gue gak bohong. Lu tanya pemancing deh. Itu boleh dijadiin fakta tuh. Serius. Misalkan kira-kira siang panas, pakai peletnya apa gitu. Ya itu Heeh. tergantung suasana. Tergantung cuaca. Cuaca kan, cuaca. Ngaruh. Bangsat. Nah, gue tahu nih kenapa Naim gak mau ikutan. Dia takut diinterogasi coy masalah ilmu ikan. Ya kali bang, saya datang ke sini tiba-tiba, Im gimana Im ikan Im? Lu kenapa Tapi kan juga? lu tanya alasannya apa dia nggak datang, nggak ada kasih alasan. Nggak kan kasih dia? alasan. Ya, Mungkin dia lagi sibuk bikin konten YouTube-nya, nggak tahu Wah, kan? Kan dia iya. gitaran kan? Ya. Gitaran bikin konten YouTube kan, nggak tahu juga. Gitaran. Gitaris. Biar lebih pantas dong. Gitaran kan bermain gitaran kan? Gitaris Iya. kan orangnya kan? Iya Iya bener kan? Bener kan? Iya Bangsat. bener Gitaran, juga kok. Iya. Bener. Malah mempermasalahin kosakata anjing. Gimana gak ada masalah apa gak? Sebenarnya enggak. Duh gue dipancing nih. Gue cerita deh. Sebenarnya nggak ada masalah yang besar sih, tapi kayak Nah. beberapa minggu-minggu ini terakhir kebetulan di kerjaan nih gue lagi ngalami struggle. Iya, Cie, iya, struggle. Jelasin dulu dong singkatnya nih pekerjaan lu apa dan lu sebagai apa biar kayaknya pendengar tahu nih garis besarnya lu di lingkungan lu tuh seperti apa di sana gitu. Oke, Iya. pekerjaan gue di restoran, gue Iya. kerja di bagian dapur atau bisa disebut kitchen, dan gue sebagai steward. Steward ya. Tukang cuci bagian- piring ya bahasa Indonesianya. Yes. Cuma kan kalau udah di tempat kayak gitu kan biasanya nggak mungkin kerja nyuci piring doang, jadi lu kayak nyambi mobile lah. gitu ya. Mobile, bahasa bagusnya Iya. mobile. Jadi lu bisa bantu sana, bantu sini. Tapi masih area dapur. Betul. Ya masih iya gue bantu. Enggak, maksud gua kadang kan ada depan gitu kan, di depan gitu. Bener. Masih iya gue Ya, bantu. gua gak paham arealnya sih maksud gua. Gak paham juga sih. Iya, pokoknya kayak gitu poinnya. Iya. Nah kebetulan minggu-minggu ini kayak ngalami struggle aja sih gue pribadi. Oke. Jadi ada momen dimana mungkin ya, bukan mungkin sih, gue juga nyadari itu. Ada momen dimana gue tuh menyadari kalau gue tuh lambat banget dalam belajar
speed gue kan di dalam pekerjaan restoran tuh, gue kasih tau dulu ya, di pekerjaan restoran itu Iya, nomor satu tuh speed. Iya. Speed itu penting banget sih. Kayak gimana ya? Karena Bedanya sih cuma sedetik lah iya, ibaratnya. iya. Tapi tuh kalau terus-terusan dikerjain itu lama-lama jadi beda jauh. Serius gue nggak bohong. Karena kerjaan rutin juga ya. Betul. Itu doang ya. Kerjanya jadi diulang-ulang. Jadi cuma beda sedetik nih. Gue sama lu. Tapi kalau ngerjainnya 1000, kita beda 1000 Iya, detik karena kuantitinya kan banyak kan. Betul, Iya, bener. masalah. Nah, Speedity kan gue orangnya sebelum kerja di restoran, gue tuh kerja di tempat yang biasa nyantai. Oke. Iya. Kayak misalnya dulu kan gue kerja di tempat parkir gitu loh, kayak biasa parkir di Petugas karcis lah ya. ya, gampangnya petugas karcis. Yang cuma mejeng 2000 iya. Gak mejeng lah, duduk sambil dengerin lagu. Bisa gitu sambil Iya, dengerin iya. lagu. Nah, kan biasa gue nyantai. Dan kebetulan di sini kan di restoran tuh gue bukan dipaksa, jatuhnya tuh emang diharuskan untuk kerja cepat. Speedity itu penting. Iya, dari yang sebelumnya santai gitu Betul. kan. Sekarang di restoran harus dikebut gitu kan. Iya, berarti jadi kayak hal baru buat lu banget, kayak kaget banget gitu ya. Betul, gue dari awal masuk tuh udah kaget banget. Nih kerja kok terus-terusan gitu. Nggak berarti beneran kerja ya, Iya, beneran literally kerja ya. Beneran diperes gitu. Bukan diperes, semua tenaga dan kemampuan itu bener-bener dipakai gitu. Kalau Iya. di parkir kan ya kalau ada Nyantai orang doang, aja gitu. iya, Iya, kalau sambil ada makan momen gorengan juga bisa ya. iya bisa. Sambil nyambi bisa lah ya, ngerjain yang lain gitu kan. Kalau Parkir. kalau di restoran bener-bener semua tuh bener-bener dipakai gitu, terasa. Nah kebetulan gue orangnya kan agak lambat. Iya. Nah momen-momen terakhir tuh dari dulu sih sebenarnya tuh gue kayak udah dicela-cela, bukan dicela sih, kayak ya kan biasa kalau di restoran kan terkenal kejam. Diceletukin gitu kan. Iya, bahasa kayak gitu kan. diceletukin. Kayak cekin lambat lah apa-apa. Cuma kan gue ya udahlah pekerjaan. Cuma lama-lama terus-terusan. Terus sampai gue tuh gue juga mikir, apa iya ya gue lambat? Apa iya gue nggak bisa ngimbangin apa gimana? Gue sampai mikir kayak gitu loh. Tapi lu kerja di sana udah berapa lama gak kira-kira dari awal gak? 5 bulan lah udah. Oh, 5 bulan ya, hampir setengah tahun ya. Hampir. Dan mungkin kalau untuk anak baru atau yang seusia yang udah kerja sama kayak gue, Iya. itu mereka mengimajinasikan atau mengekspert itu kalau gue tuh udah bisa lebih dari yang gue sekarang. Iya. Iya. Oke. Anak-anak baru ngeliatnya harusnya lu udah lebih kan ya. Betul. Nah itu jadi beban juga buat gue. Dan ternyata gue masih lambat. Masih kadang suka lupa. Gue juga orangnya pelupa kan. Lu tahu sendiri gue tuh hal-hal kecil. Jadi kan kalau buat bikin resep atau apa kan pakai itu gue lupa tuh. Jadi gue lihat dulu. Dan lambat lah pokoknya udah biasa kayak gitu. Nah itu gue ibaratnya terus-terusan. Apa gue mikir beneran gitu. Kalau udah di rumah, apa iya gue begini. Soalnya dulu tuh gue merasa gue tuh pinter dulu. Sumpah. Gue gak bohong. 7 kali 6 4 Gak gue tuh. Berarti benar. Terus. Jadi zaman dulu tuh sebelum gue masuk restoran, gue merasa tuh gue cukup pintar gitu jadi orang. Maksudnya gue cukup punya wawasan atau enggak gue punya kemampuan. Secara akademik ya. Secara akademik pintar ya. Iya, gue menurut gue gitu loh. Sampai masuk sini gue ternyata gue nyadar gue tolol. Sumpah gue sekarang gue malah kalau gue dikatain tolol nih, gue terima. Apalagi kalau dari pekerjaan, ya udah gue terima. Iya, gue mikir kenapa gue begitu ya. Gue juga nggak tahu kenapa. Ya karena mungkin sebelumnya kan lu di lingkup yang kecil gitu kan dengan pekerjaan yang santai gitu. Jadi ketika kalau ketemu pekerjaan yang rutin butuh cepet terus butuh teknis yang banyak, jadi kayak kewalahan gitu. Iya sih kayaknya belum best, tapi kan harusnya udah 6 bulan. Menurut nah mereka iya harusnya tuh, ada 5 progresnya bulan. kan. Iya menurut mereka tuh waktu yang udah cukup lama. Iya betul gak? Harusnya sih ya kalau menurut gue sih untuk masa-masa training itu 1-2 bulan sih harusnya udah cukup. Iya. Yang penting kan ibaratnya kalau secara teknis kan lingkungan restoran kayak gitu nggak ada hal yang baru gitu, maksudnya hal yang berulang-ulang. Paling gitu aja kan, hanya diulang aja kan. Hal yang diulang terus, hal semua tuh. Bukan yang tiap hari tuh hal baru enggak, maksudnya kayak tekniknya nih udah dikasih nih SOP-nya kayak gini, pekerjaannya kayak begini, dan setiap hari selalu dilakukan gitu. Betul. Jadi ya seharusnya 1 bulan 2 bulan pun harusnya sih udah bisa. Kalau menurut gue sih lu tuh harus tahu dulu sih ibaratnya teknis cara SOP-nya apa gimana gitu. Udah, gue sih sebenarnya udah hampir bisa semua ngerjain, cuma masalahnya sama Speedity. Sama tuh kadang kalau masalahnya di itu ya, lambat sama lupanya itu ya. Lambat, lupa sama panik. Gue kadang suka panikan. Kalau misalnya lagi ada tekanan ketika misalnya, disuruh cepat multitasking gitu. Multitasking yang cepet tuh gue kayak aduh, kayak kacau habis ini habis ini gitu. Kalau ceplok 4, kalau ada 5 kebalik gitu ya. Enggak, itu kadang
tukang tukang mie ayam, sumpah. Tukang mie ayam, lu kalau perhatiin tukang mie ayam ya, gue sampai bingung nih. Misalkan ada 5 orang kan, satu nggak pakai seledri, satu nggak pedes, satu nggak pakai mecin, satu dipisah. Gila tuh abang-abang mie ayam. Nggak, gue mikirnya dia kerja sederhana ya, tapi memang agak rumit juga pemikirannya gitu. Gila, buat apa namanya nyesuaiin pesanan sama orang-orang yang beda-beda. Nah itu penting multitasking tuh. Wah, ibaratnya. gila. Berarti dia keren ya. Tapi kalau mie ayam respect gue aja. Pacip nggak gitu tuh Pacip. Pacip nggak gitu ya. Tahu nggak Pacip? Pacip lupa anjing bang. Iya kita ngomong kan. Pak nih jangan pakai toge ya gini-gini. Dipakai togenya anjing. Iya doang bangsat. Iya. Kita tinggal kan diantar sama dia. Togenya mana Pak? Oh iya. Nah, gue kayak gitu, gue kayak Pacip. Pacip mah udah tua gak? Lu harusnya anak muda kan? Lu anak muda gak? Kayak gue juga bingung kemampuan otak gue. Apa ada yang salah ya? Nah bentar dulu dah. Sekarang gini, mungkin lo ada masalah gak? Kita cerita kayak gitu coy. Kayak misalnya kayak deep talk gitu kan, kita suaranya di pelan-pelanin nih. Jadi masalah lu tuh apa? Jadi gimana? Biar berasa intim gitu kan. Gue pelan-pelanin anjing. Ditebelin ya. Jadi lu gimana? Mungkin sebelum kita masuk ke masalah Speedity, kita omongin dulu nih masa lalu apa sih sebenarnya gitu. Apa yang ada di otak lu gitu. Biasanya kalau orang-orang pelupa gitu biasanya banyak pikiran coy. Kalau menurut gua. Gue mengawang-awang aja pikiran gue. Tapi ya mungkin keresahan gue itu bukan masalah pekerjaan itu doang sih. Mungkin ada di sekeliling-kelilingnya. Tapi yang buat gue sadar itu sekarang gimana ya? Kayak berat banget masalah lu kan sih. Pas gitu gak penting sih. Kayak berat banget masalahnya. Gue kira teman gue Min yang masalahnya tuh paling berat. Yoga juga ada yang masalah juga deh. Anjing lu kan. Apa emang menghela nafas gitu ya kan. Yaudah ya lanjutin gak. Gue kalau misalkan gak berat sih gue tampol lu kan. Tapi gak berat lu gak lempar di mic-nya nih. Emang gak ada yang berat. Kebetulan tuh emang kayak mungkin ini momennya kali ya. Ibaratnya untuk pendewasaan diri gue juga. Oke. Ibaratnya setelah sekian gue hidup lama tuh gue kan mungkin gue orangnya bisa dibilang pemikir lah. Untuk hal-hal yang gak penting atau hal kecil tuh gue suka mikirin. Overthinking. Kalau kata orang-orang kan. Jadi kayak misalkan di barang nih jatuh, kenapa bisa jatuh lu pikirin juga gitu ya. Ya pikirin tapi gak detail-detail banget sih. Dihitung rumus gravitasinya enggak? Enggak gitu. Apapun gue pikirin. Atau terakhir-terakhir ini gue mikirin soal hidup. Ya kayak merasa mungkin beberapa di usia gue tuh mungkin usia kita lah. Iya. Orang-orang sekitar gue bukan cuma kalian aja, teman-teman sepantaran gue itu juga kayaknya udah bisa menginjakan kakinya dulu tuh dia udah bisa berdiri sendiri lah bahasanya. Maksudnya berdiri sendiri gimana? Dia kerja, lo kan tuh sama kerja juga. Iya, tapi dia kayak terlihat dari gimana ya? Dia punya pekerjaan yang layak, maksudnya dia layak, penghasilannya bagus, kayak jenjang karirnya bagus gitu-gitu. Mungkin, terus juga dia juga nggak pernah merasa ada beban gitu, bukan nggak merasa ada beban, gimana ya? Dia tuh kayak nggak punya merasa tanggungan gitu atau berat. Hidup dia tuh dia mau apa dia bisa ngelakuin itu. Karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin dia kerja, dia harus menjadi tulang punggung keluarganya atau membiayai adik-adiknya sekolah dan segala macam kan. Termasuk mungkin salah satunya lu. Mungkin lu ada tanggungan apa di luar. Jadi kayak seakan-akan lu kerja tuh kayak gue kayak nggak ngidupin gue doang nih, ada beberapa orang yang harus gue hidupin atau beberapa orang yang harus masih butuh gue gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu tuh. Jadi gue merasa berpikir, soalnya tuh gue berpikir pokoknya gue yakin tuh gue tuh pinter gitu. Gue selalu percaya tuh gue punya sesuatu yang lebih dari orang lain. Sampai akhirnya gue sekarang sadar nggak ada ternyata. Ya gak gitu dong. Mesti kan semua orang pasti punya kemampuannya di bidang masing-masing kan. Betul, punya. Iya, mungkin lu tolol di itu ya, di apa namanya? Di cook di kitchen lah ya. Di kitchen, tapi lu pintar di suatu hal tertentu gitu kan, dan itu mungkin belum jadi pekerjaan lu yang sekarang. Sekarang mungkin lu masih di kitchen. Next mungkin lu bisa keterima di tempat pekerjaan yang lu banget gitu kan ada pasti. Bukan sesuai fashion lu kali. Yes, iya kan. Fashion, ya bahasa kerennya sih gitu sih, benar. Tapi gak kalau balik lagi mengenai pekerjaan lu kan harusnya kan setelah hampir 6 bulan ada progres dong gak? Iya. Ada perkembangan lu dong. Gue juga. Tapi nggak mungkin lu tolol sampai sekarang kan? Iya kan? Betul. Gue juga merasa sih gue ada progres bahkan dalam hidup gue gitu. Biasanya gue agak malas, gue sih kayak lebih jadi rajin. Gue bisa lebih cepet hal apapun di rumah, di apapun. Gue merasa lebih itu. Cuman di mata mereka tuh ibaratnya belum ada apa-apanya, ibaratnya gitu loh. Gue udah nganggap mereka tuh superior banget, sumpah. Iya. Bahkan kalau di luar gitu, mereka hidup dengan kayak gitu, mereka keren tau. Maksudnya bisa ngelakuin apa aja, imajinatif. Maksudnya bisa mikirin hal-hal yang
unik. Dia bisa nentuin, misalnya harusnya kan A plus B sama dengan AB. B-nya nggak ada nih, dicari dengan C. Tapi gimana cara tuh nggak jauh sama AB. Iya. Kayak bahasanya ngakalin deh. Mereka tuh pada pinter banget. Dalam hal apapun ya, bukan dalam kerjaan doang kan. Dan lu ngerasa lu kayak, lo kok mereka sudah sejauh ini stepnya gitu kan. Betul, nah itu maksud gue. Lu nih ibaratnya ngitung A plus B aja, hasilnya pun belum tentu AB gitu ya. Iya, maksudnya kayak gitu. Gak serius, bener. Poinnya kayak gitu. Karena memang awalnya lu terbiasa di kolam yang kecil gitu kan. Pas lu ditaruh di kolam yang besar, lu ngelihat nih realita dunia yang sebenarnya mungkin tuh seperti apa gitu. Tergerus ombak gue. Yang biasanya di kolam kecil lu taruh di sungai, lu kegerus sama arus ya. Kayak gini. Dan yang jadi masalah itu kan udah pasti jadi masalah buat pribadi gue. Tapi ditambah hal-hal yang biasa gini nih, kebiasaan orang Indonesia nih. Kenapa? Stigma buruk kalau ada orang bodoh di hal tersebut atau di satu sisi itu. Semua lain dianggap bodoh. Ngerti gak? Ya paham. Misalkan lu gak bisa hal A nih. Gue gak bisa kerja di kitchen lah atau di kitchen lambat. Dan lu dianggap bodoh akan semua hal gitu kan. Gue dianggap bodoh dan lambat di semua selain hal. kitchen. Bahkan gitu. hal yang gue anggap gue tahu dan gue paham. Itu stigma mereka gitu. Lu pernah terus. diapain emang? Ya jadi kalau ada obrolan kayak gitu tuh kayak kata-kata gue gak dipercaya. Misalnya kayak lagi bahas MotoGP lah. Iya. Gue kan gak, oke lah gue gak bisa nyetir kayak Rossi lah, bisa belok kiri. Tapi lu sekarang lu ikutin perkembangannya ya. Iya, ibaratnya ada fakta-fakta yang gue kasih tahu, mereka pada nggak percaya. Karena lu di sana itu dianggap bodoh. Iya, lu di sana lu image lu tuh sebagai orang yang paling bawah kan? Dan gue dianggap bodoh. Kacau juga ya. Itu sering banget gue ngomongin diskriminasi. Menurut gue itu diskriminasi. Iya benar. Iya. Tapi kan dalam candaan. Tapi gue menurut gue diskriminasi. Hal-hal kayak gitu tuh sering banget. Tapi lu emang sering digituin gak? Sering. Kata lu kan tadi di sana ada anak baru kan? Anak baru nggak digituin juga? Apa digituin kan, juga? Ya, dia posisinya kan beda. Ada depan sama belakang. Dia di posisi di depan, gue di belakang. Cewek apa cowok? Cewek cowok. Kenapa anda nanyanya gender? Iya, soalnya gini cuy, kan kadang orang nih kalau cewek yang cakep walaupun goblok tetap aja cuy kelihatannya tuh masih positif cuy. Ya biasa ada perlakuan khusus kali ya kalau ke cewek, apalagi yang cantik ya masuk. Iya kayak gitu maksud gue. Agak nggak adil ya dunia ya sama perempuan ya ternyata ya, suwe banget ya. Dunia emang nggak adil, jadi gue udah mulai membiasakan diri. Ini kata-kata Peter gitu kayaknya. Gue udah mulai membiasakan diri. Nah tapi dari yang tadi lu paparin ke kita kan masalah tadi pekerjaan elunya lambat, elunya nggak belum bisa ngikutin mereka yang kayaknya cepat banget kerjanya gitu kan. Lu kayaknya ada nggak semacam kayak gue harus kayak gini nih biar ngimbangin mereka, ada nggak kayak semacam gebrakan buat lu sendiri gitu? Ada, gue udah mulai mencoba ngapalin lagi. Gue biasanya kan males banget ngapalin tuh. Gue kan orangnya pemalas, tapi gue udah mencoba ngapalin. Sekarang sih udah better lah hafalan gue. Hal-hal yang penting yang biasa sering gue lakukan, gue udah mulai hafal. Bahkan gue udah hafal lah. Cuma tetap stigma mereka tuh terburuk. Ibarat gue melakukan hal yang benar, mereka biasa aja dan melakukan gue salah dikit, langsung meledak. Itu ga dunia kerja itu emang gitu ga. Kerja itu misalkan tanggung jawab lu misalkan kasir nih. Iya. Kasir kan kerjanya cuma ngelayanin transaksi itu kasih kembalian. Ketika lu misalkan nggak ada apa namanya, nggak ada recehan nih. Lu coba ini perumpamaan aja ya. Lu coba nyari kembalian, misalkan jauh nih muter-muter cari kembalian dan akhirnya dapat kembalian. Itu kan lu perjuangan ya. Itu dianggap biasa aja walaupun lu sekarang kan lu udah berjuang buat nyari kembalian. Tapi giliran lu salah 200 perak kurang atau lebih ngasih kembalian, pasti kan lu dimarah-marahin, gimana sih jadi kasih 200 perak aja kelebihan. Tapi dia nggak lihat lu nyari kembalian saya muter-muter ke warung sebelah. Betul. Dunia kerja semua begitu kan? Kejam. Enggak, iya sih. Memang kita harus membiasakan seperti itu. Ketika kita salah kita dimaki-maki, ketika kita melakukan hal yang sesuai, bahkan berinovasi atau berkembang sedikit atau banyak, kadang nggak dianggap gitu. Iya. Malah dianggap ya udah biasa aja. Memang itu tanggung jawab pekerjaan lu. Iya benar-benar. Ditambah kan gue itu apa ya, sifat gue atau jiwa gue tuh kayak bukan emosi ya, bahasanya apa ya, kayak kritis. Gampang apa kritis apa gimana, iya kayak gampang meledak gitu. Temperamen kali ya. Dia dulu sering ngajakin ribut orang. Dia sumpah ngajakin ribut mulu orang-orang. Enggak, gue agak temperamen tapi tuh di saat pekerja tuh gue profesional, gue sabar, gue cuma oke lah emang. Sampai gue bener-bener gue kayak udah mulai nggak percaya diri. Duh, gue tolol banget. Gue sampai mulai begitu. Kadang kalau lagi break itu kayak lagi nyantai ngopi-ngopi,
gue mikir kenapa begini. Paling kalau di luar sama aja dia juga. Iya. Kalau di luar ya Iya, biasa iya, iya. aja. Tapi satu hal yang harus lu lakuin, lu harus bikin pembuktian sih. Itu doang Iya, caranya kan. bener. Gak ada yang lain. Nah ada 2. Paling kalau nggak ada kalau ada satu pembuktian Iya. kedua gue cabut. Itu sama aja menyerah. Iya. Gak tahu sih ya. Tapi kalau lu pengen fight ya lu gak boleh cabut sih. Kalau Harus lu menurut buktiin gue dulu. ya. Nah soalnya juga kayak hal kebetulan kan gue hobi kan kebetulan gue kan manusia tanpa hobi nih. Iya anjir. Kalau gue mau cari apa sih kesukaan gue biar gue suka gitu. Kalau ada kepuasan di situ. Nah kebetulan Iya. selain seks gitu, hobi gue kan olahraga. Sebentar, sebelum ke seks lu kan gak pacaran kan? Gak pernah pacaran nih kan? Masturbasi, Ngapain punya sorry. cewek? Masturbasi, sorry. Iya. Solo seks ya. Iya, solo seks. Iya. Nah gue kayak lagi belajar olahraga tuh, kebetulan olahraga yang pengen gue pelajarin boxing. Iya. Nah kebetulan gue menikmati itu, nggak tahu kenapa ya ada rasa kepuasan lah. Walaupun gue nonjok angin, karena ada momen sparring tuh nonjok muka orang asik tau. Terus, Sumpah ya kapan-kapan lu gue tonjok deh. Mending berantem aja sekalian anjing. Itu seru banget menurut gue. Nah ada momen kan mereka tahu gitu kayak gue nulis status atau apa, mereka Tentang tetap boxing. iya tentang video gue atau Iya, gue iya, lagi iya. shadow boxing bla bla bla. Ya mereka kayak ngeremehin kayak gitu. Biasa kayak bercanda-canda tapi bener-bener ngeremehin langsung. Ya elah begitu doang, Iya. lemas banget. Atau Iya iyalah, begitu gitu. doang. Nah mungkin ibaratnya kan pertama mungkin itu candaan mungkin ya. Pertama itu candaan, yang kedua ya apa ya mungkin ya balik lagi yang Nggak, dia tadi. beneran nyela cuy. Kalau feeling gue mah langsung. dia kayak nggak canda, kayak bener nyela aja, dia nggak senang sama lu, dia nyela aja langsung. Gue berusaha Iya positif lemas sih. banget gitu. Gue berusaha positif sih. dia nggak kayak gini. Biar gue kena mental cu. Iya boxing doang apaan orang lambat malah main boxing keburu kepukul lawan. Waduh. Oh iya karena di kerjaan lu terkesan lambat kan. Betul. Nah Iya. stigma dia begitu kan. Jadi seolah-olah kehidupan gue semua begitu. Gue cuma ketawa doang dalam hati gue. Anjing sakit ya. Ngentot, coba aja lu duel sama gue. Sumpah gue ngobong. Bukannya gue sombong, kayaknya gue bisa ngalahin lu deh. Iya. Kalau gue kalah nih gue berhenti latihan. Iya, Gue iya. berhenti latihan tinju. Sumpah Dalam- kalau gue kalah dalam sama hati dia kan? ya. Iya, Iya, Dalam hati kan, nggak mungkin lo ngomong langsung dong anjing. Bisa berantem beneran. Dia kalau bisa misalnya nih, dia kan gak punya basic tinju. Iya iya. Gue latihan dikit-dikit lah, Iya. dikit buat gue latihan. Iya. Gue duel lah sama dia, gue kalah. Gue berhenti lah main latihan tinju. Berhenti ya. Iya. Gue latihan MMA langsung buat ngalahin dia. Yang lebih tinggi ilmunya anjing. Iya, yang lebih tinggi Bangsat. lagi. Gak maksud gue gitu loh. Kebiasaan dia tuh apapun yang gue lakukan dia selalu diremehkan. Ya karena tadi yang Stigmanya. masalah udah Iya. stigma lu tuh udah image lu tuh udah dianggap jelek cuy di situ. Betul. Sama kayak gini kita kan mencoba mengekspor Iya, diri iya, dengan iya. podcast, dengan Hmm. belajar. Kalau sebutan gue belajar lah. Kayak belajar ngobrol kayak gini, belajar monolog tuh kan gue proses belajar lah biar gue Iya. bisa. Itu semua karena apapun. Tapi emang pil pahit yang harus lu terima sih gak gitu-gituan gak? Siap Buat sih. buat lu buat lu berkembang lagi sih. Nah, Iya, mungkin bener, kalau cuy. menurut gue nih saran gue untuk lu ya lu harus apa yang dia celak ke lu itu menjadi motivasi buat lu cuy untuk lebih baik cuy. Maksudnya ada semangat tapi lu harus ada Pembuktian. usaha ya harus ada pembuktiannya juga, nggak Sorry. cuma omongan doang gitu. Betul. Sorry gue potong. Tapi biasanya gini nih. Bukan biasa sih. Menurut gue nih. Gak penting usaha lu apapun. Yang penting hasilnya. Nah itu Iya, tuh. maksud gue Itu itu ya yang usaha. baru gue sadari, sorry. Iya benar, maksud gue itu ya usaha tetap usaha, tapi ya usaha yang lu lakuin itu pun harus berhasil gitu. Maksudnya tuh niat lu tuh sama usahanya tuh ibaratnya nih yang biasanya orang untuk mencapai kesuksesan itu usahanya tuh cuma 5. Nah, lu udah 5 nih ngelakuin nih tapi tetap gak nyampe. Ya lu harus berkorban lebih, maksud gue gitu. Ya, lu harus fight ya. Iya, lu fight kayak lebih contohnya lagi kayak gitu kan. kayak gua aja nih dulu. Kalau gua dulu main badminton tuh. Dulu tuh pas awal-awal gua tuh diremehin banget. Ibaratnya nih gua merasa jago nih. Iya bener yang dikatain Amin. Di lingkungan teman-teman gua pun gua dianggap paling jago nih main badminton nih. Dan sampai pun gua celah-celah, lu doang bla 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 bla. Sampai gua kayak begitu kan. Nah, setelah gua bergerak nih main ke tempat orang, gua tuh paling bodoh, paling tuh amalah Paling cemen lah ya paling di sana cemen ya. gitu. Dan itu tuh malah pertama gue nyesek sampai dikata-katain, sampai yang bener-bener gak diajak main cuy, cuma nontonin doang. Ih anjing sedih banget itu. Nah tapi itu membuat jadi motivasi buat gue untuk selalu latihan. Dan
alhamdulillahnya sekarang gue balik ke tempat itu, gue jadi orang yang paling jago di situ. Dan yang orang-orang yang gue lecehin itu malah gue ajak duel, ayo bang main sama gue bantai pun dia sampai salut, sampai aplaus sama gue. Maksudnya, wih lu dulu ibaratnya nggak kayak gini, kenapa sih? Tapi ya gitu, usaha yang gue lakuin. Oke, kata lu tadi bilang nggak perlu kita ngelakuin usaha sekuat apa, sekeras apapun, yang penting hasilnya. Tapi ya untuk menuju ke hasil itu, gue usahanya pun nggak yang sepele gitu, nggak yang namanya cuman latihan sejam 2 jam tuh besok rutin lagi. Enggak, gue bisa sampai 1-2 jam, 3 jam, 4 jam, kadang sampai 5 jam. Orang udah pada pulang, gue tetap latihan terus. Itu motivasi gue tuh gimana caranya untuk bisa ngalahin dia gitu. Jadi target lu nih bisa nih ngalahin dia. Nah setelah lu bisa ngalahin dia, pasti lu upgrade level lu bisa lebih naik lagi. Gitu maksud gue. Jadi ya cara lu untuk menanggapi masalah itu tuh ya jangan merenung kayak mikirin kok bisa ya gue kayak gini bla bla bla. Enggak coy, lu harus berubah mindset kalau menurut gue. Ya gimana caranya dicela dengan cara karena speedity lu tuh lambat, ya gimana caranya lu tuh harus bisa lebih cepat lah. Bisa lebih cepat lagi. Dulu gue juga pernah ibaratnya kerja di restoran. Kalau dulu gue kerja di Jeko, gue tuh di Jeko tuh juga speednya harus bener-bener cepat. Gue dulu lambat banget nih. Tuh gue kerja di depan komputer ya kan, jadi customer service, jadi kasir yang ibaratnya cuma duduk ya nyantai-nyantai bisa lah. Nah setelah gue pindah ke Jeko, bisa. Emang dunia food and be itu keras. Kata-katanya celaannya pun gila. Langsung orang-orang yang gampang kena mental ya bisa resign. Kalau menurut gue kayak gitu. Yang ibaratnya dulu gue dicela banget sampai cuman ngepel doang terus diinjek-injek lagi, sampai dicela-cela habis-habisan, terus speednya padahal kalau menurut gue udah paling cepet tuh. Tapi di situ wah gila sampah banget gitu. Nah caranya untuk mengatasi itu ya gitu, lu harus latihan terus. Atau enggak mungkin nih kayak nyuci piring, lu misalkan 1 menit lu coba pakai stopwatch lebih cepet. Anjir. Ya kayak begitu menurut gue. Mesin kayaknya kan. Ada mesinnya juga. Mesin cuci piring. Iya. Gue jadi termotivasi. Gue juga jadi pengen ngalahin mereka sih. Tapi dalam ribut ya. Nah tapi gue mau nanya deh. Nah tapi memang lu benar-benar pengen menekuni dunia restoran. Kalau lu pengen benar-benar menekuni dunia restoran, lu harus benar-benar fight. Tapi kalau emang sekiranya ini cuma pekerjaan yang jadi batu lompatan lu, ya lu bisa next bisa resign, terus lu cari benar-benar kerjaan yang lu banget dan lu bisa fight di situ. Nah, itu gue mau nanya itu tuh sebenarnya. Nah kalau untuk pribadi gue sih ini cuma buat pelarian dan buat hidup gue aja sih ke depan. Gue nggak bener-bener nggak, dari dulu gue tuh nggak punya basic sama sekali. Gue megang pisau aja nggak pernah. Bukan nggak pernah ya, maksudnya nggak biasa motong. Nggak biasa megang pisau buat motong-motong gitu kan. Jadi sampai di sana tuh proses pembelajaran gue dengan pisau itu lambat banget. Gue akrab sama pisau nih. Kan pisau doang nih benda mati, tapi gue lama banget akrab. Sumpah untuk motong apapun dan sebagainya. Karena lu gak pernah pakai pisau sebelumnya. Betul, kan. Betul, gue masak Indomie aja malas-malasan. Kayak gunting lu kan, guntingnya. Gak pakai pisau kan, gunting cabenya kan. Oh iya. Nah hal-hal kayak gitu tuh gue bener-bener gak ada. Sebenarnya tuh soalnya gue ditawarin masuk di Indonesia itu awalnya cuma buat nyuci piring. Iya. Ternyata nyuci piringnya ada tanda kutip bangsat. Ya emang kerjaan di Indonesia gak semuanya plak. Misalkan kerja lu job desk ya. Kerja lu kasir nih. Iya, enggak cuma kasir dong. Lu gimana caranya nyari itu duit kembalian? Gimana caranya lu laporan itu buat bosnya setiap hari? Ya, pokoknya banyak lah kan, enggak cuma. Iya, banyak yang lah. Ternyata di luar ekspektasi gua pada saat itu. Iya. Semuanya, semua pekerjaan kayak gitu. Iya, semuanya enggak ada yang AA doang enggak ada. Job desk A. Memang di surat perjanjiannya ada tuh. Iya. Job desk A. Tapi kita lakuinnya enggak A doang tuh, banyak. Bisa. A, B, C kuadrat gitu. Iya, A pangkat A, A pangkat B, masuk ke B. Nah, berarti nih, sekarang ini kan lu ngerasa kerjaan lu sekarang kan memang bukan pekerjaan yang lu inginkan kan. Hanya sebatas untuk lu menjalani hidup dengan pekerjaan yang sekarang. Betul. Gitu kan. Nah, lu target lu gimana nih? Apakah next di tahun pertama lu bakal resign, cari kerjaan yang beneran dan lu bisa fight, bener-bener fight, dan lu bisa berjalan bareng sama orang-orang yang kayaknya udah punya jalan langkahnya gitu, udah punya arahnya mau kemana gitu. Lu kan sekarang kalau gue lihat kan masih mengawang-awang nih, lu cuma bekerja hanya untuk hidup sekarang, bukan bekerja untuk hidup lu nanti gitu kan. Betul. Lu harus mencari step lu buat lu nanti arahnya mau kemana. Nah itu udah kebayang belum di apa namanya, di pikiran lu gitu mengenai gitu kan? Belum ada sama sekali sih. Kalau ada juga masih mengawang-awang nih, gak bisa ditangkap. Anjir. Kosong kepala gue. Boxing kali lu pengen jadi beneran petinju kan gue nggak tahu. Ya, Habib pengen jadi pebulu tangkis gue juga nggak tahu.
Next the Minion gue juga gak tahu. Sama siapa baru sama Topan kayaknya. Enggak. Skip aja. Up dah. Gue gak tahu juga gitu kan. Abi main Topan jadi partner sama dengan rusuh. Kan Minion kan tuh kayak itu berdua tuh. Fuck. Enggak. Mendingan gue single. Daripada sama Topan. Iya. Belum ada sih gue. Nah itu sih juga kan mungkin kebetulan pekerjaan gue kan memakan waktu yang lumayan lama kayak 10 jam. Jam kerja gue itu 10 jam. Udah dipotong istirahat tuh. Dipotong istirahat ya itu 1 jam. Jam efektif kerjanya 10 jam. Enggak, efektif kerja ya 8 sampai 9 jam. Tapi benar-benar kerja terus kan. Dan gue merasa juga di waktu-waktu yang penting, waktu-waktu prime gitu, dari waktu siang dari jam 12 sampai jam 10 malam. Iya benar-benar hidup lu tuh direnggut di situ anjir. Pas pulang kerja nih. Misalnya kalau tanpa ada kalian atau tanpa kita ketemu ya udah misalnya pulang kerja kayak kemarin-kemarin pulang kerja sampai rumah main handphone, kalau lapar makan, nonton YouTube, nonton apapun yang pengen gue tonton, nonton film kayak nonton apa. Filmnya bukan bokep doang ya. Kita sebenarnya nggak mikir ke bokep kesana sih ya. Muka lu pada muka ini. Bangsa. Kau mesum ya. Iya. Nonton apa-apa, udah tau udah, kok udah jam 2 aja, jam 1 cepet banget. Udah bangun tidur, kerja lagi. Iya, bangun tidur. Iya. Makan, sarapan. Bener-bener itu sih ya, prime time ya, bener ya. Bener waktu kegiatan kita, bener-bener kegiatan kita. Buset. Dan gue merasa gak hidup. Bener-bener kayak hidup gue buat kerja doang. Pas gue pulang ya buat ngejalanin hobi agak susah. Karena jamnya paginya nanggung, jam 10 kerja gitu. Betul. Kan. Terus udah balik malam jam 10 lagi, jam 9, jam 10 kan. Kayak udah tanggung banget, pengen jam istirahat, tidur kan. Iya sih. Udah kayak bingung mau ngapain. Ya paling waktu gue jadi gue kayak kehilangan diri gue sendiri gitu. Kayak aduh, gue kerjaan di celah-celah mulu, bla 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 bla. Ya paling waktu gue jadi diri gue sendiri lagi tuh waktu kayak gini, mungkin waktu saat bersama kalian atau enggak. Sama pas ngedit di Capcut ya. Ngedit klip Instagram ya. Tuh jadi diri lu sendiri tuh kan. Kagak, itu lagi bereksperimen. Berkarya aja. Ngobrol kita celah mulu bebek. Karya tai. Padahal karena kita revisi mulu ya. Padahal lagi bereksperimen aja. Ya itu, gue nggak tahu gue siapa, nggak tahu gue mau ngapain. Lu Andi men. Yes. Tapi Andi itu siapa? Andi itu bisa berguna apa? Yoga tuh bisa berguna apa anjing? Seenggaknya lu orang yang selalu hadir di podcast cuy. Iya kan, member bener of abis podcast. Iya. Lu gak pernah mangkir cuy. Lihat IG gue dong, pelengkap. Emang ada? Gue gak lihat sih. Bangsat, pelengkap tuh kayaknya item gua bangsat. Iya folder. Iya, folder. Terus gue gak tahu gue siapa. Ibaratnya dalam dunia pekerjaan gue, ibaratnya dibandingkan mungkin sama kalian atau sama teman-teman gue yang lain, gue kalah, gue gini-gini aja. Dalam dunia percintaan gue kalah juga, bangsat. Busuk banget ya hidup lu kan. Gue kalah banyak gitu. Gue kayak orang tuh mikirin cuma kalah menang, tapi otak gue emang itu, anjing gue kalah. Ya udah, sekarang ya kan lu udah punya hobi nih yang boxing itu. Mungkin bisa jadi boxing itu bisa jadi fashion lu mungkin. Bisa mungkin. Iya. Seenggaknya mungkin kalau dijadikan hobi bisa dijadikan sumber penghasilan lu yang lain gitu. Mungkin mungkin sekarang enggak, mungkin nanti. Next. Tapi bisa, ya mungkin juga. Latihan aja dulu kayak sekarang ya, latihan tapi maksudnya tuh ada step by stepnya gitu. Diseriusin enggak, difokusin enggak cuma yang lu cuma kayak pengen senang-senangan boxing doang. Iya, maksudnya gitu, enggak yang ibaratnya cuma jalan di tempat gitu. Ibaratnya tadinya lu latihan main-mainan, misalkan mukul angin. Step selanjutnya mukul orang. Step selanjutnya lu coba ke tempat latihan yang beneran. Step selanjutnya lagi mungkin lu coba ikutan turnamen yang kecil-kecilan. Ya maksudnya pasti punya step by stepnya. Iya, jangan ibaratnya muter-muter di situ-situ aja gitu maksud gue loh. Gue pernah dapat kata-kata dari teman gue. Ada mahasiswa kehidupan kan. Teman gue tuh katanya. Intinya jangan sampai ada penyesalan kan. Nah, mungkin itu gimana gak? Temen lu juga kan gitu gak? Iya. Gimana kata-katanya gak? Anjing. Nggak, itu kata-kata gua kebetulan ya teman-teman. Kompetitornya hakiki kehidupan itu. Nggak, gua kata-katanya nggak salah. Yang paling aku sesali dalam kehidupan ini adalah ketika tidak pernah bersungguh-sungguh dalam hal apapun. Nah, itu lu tanamkan juga dalam diri lu yang bikin anjing maksud gua. Tapi sekarang gini, dengan kata-kata motivasi itu pernah worth it kan buat lu dulu? Pernah menghasilkan sesuatu yang wow. Ya apaan, Cuk?
yang waktu kena cewek kan kebetulan gue tuh orangnya pemalu, penakut. Sama gue tuh ya. Iya, padahal lu yang nembak bangsat. Gue pemalu dan penakut. Tiba-tiba dikasih quote sama temen gue begitu, gue langsung terbakar gue. Tuh, harusnya itu bangsat lu. Maksudnya jangan sampai ada penyesalan datang ke di esok hari. Sekarang lu maksimalkan aja. Karena kerjaan lu sekarang masih di yang gue sebutin aja nih lama-lama nih, masih di restoran dapur, gitu kan, di kitchen. Lu maksimalin aja dulu. Sementara kan lu belum tahu apa next ke depan lu bakal kerja di mana kan. Udah maksimalin sekarang, fight yang sekarang, buktikan kalau lu bisa jadi orang yang lebih cepat daripada sebelumnya. That's right. Gitu. Gue setuju sama poin itu. Sikat aja ga? Iya. Maksud gue pengen gue sikat di luar gitu. Iya gitu anjing maksud gue. Gitu, bangsa. Maksud gue ya seenggaknya gue nggak apa ya gue nggak menyamaratakan aja lah. Kita kan anak muda nih, pasti cepat, pasti inovatif, pasti gercep, pasti pikiran cepat. Kalau lu lambat, kalau menurut gue ya mungkin yang ada di pikiran lu selalu beranggapan lu lambat. Jadi kayak tersugesti kalau menurut gue ya, gue nggak tahu ya. Tapi kalau gue pukul rata semua anak muda pasti ya gercep aja dalam hal apapun gitu kan. Harusnya sih ya. Yang penting niat Coba, sih. Kalau nggak niat ya balik lagi ke niat. Yes ya gitu. Balik lagi kalau misalkan ya kalau nggak ada api ya percuma juga. Iya. Kali di sana lo jadi awalnya DW daily worker terus bisa naik jadi apa lagi di sana tingkatannya gitu kan. Lo bisa jadi ada kepala kitchen mungkin namanya di sana. Oh, bisa ya. Sering nyuruh orang gitu kan. Iya. Tapi mungkin ini bukan pelajaran ya, tapi ini kayak hal sederhana yang bener-bener mungkin orang lain udah tahu ini dan udah banyak, tapi gue baru nyadar gitu, gue baru kena gitu. Kayak gue ini jadi kayak keinginan gue sih, hal yang pengen gue lakuin ke depannya atau gimana. Iya. Gue pengen merdeka gitu dari waktu. Pertama gue merdeka dari waktu. Iya. Gue nggak mau, maksudnya gue pernah ngerasain waktu senggang. Gue pernah nganggur lah sekitar hampir setahun. Gue pernah nganggur tuh. Kalian kan nggak pernah nganggur selama itu kan? Itu sebelum di G4S. Iya, sesudah. Sudah. Ada dulu sekolah tuh gue momen nganggur tuh hampir setahun lah. Kita 9 bulan 10 bulan tuh gue bener-bener nganggur. Kosong banget. Jadi main ML doang ya, maaf dulu ya. Iya, hidup gue. Berdua. Ya bener, tapi kayak gue main game mulu. Saat kalian kerja tuh gue main game bla bla bla. Nah itu waktu gue luang, kosong gitu. Dan gue gak merasakan kenikmatan, bosan lah dan sebagainya. Tapi sekarang kira waktu gue sedikit dan sangat terbatas. Gue mengharapkan waktu itu. Jadi gue pengen tuh, gue pengen gue kerja yang bener-bener gue pengen banget, plus gak ngabisin waktu gue gitu. Jadi kalau lagi gue bosan, gue pengen kerja itu, gue pengen nyoba itu, atau pekerjaan tuh buat jadi kesenangan gue gitu. Jadi gue gak merasa, gue pengen banget kayak gitu deh. Mungkin tuh kalian udah menyadari, tapi gue baru pengen Iya. Kalau lo pengen kerja di waktu yang bebas ya, kalau lo jadi freelancer, lo jadi punya usaha aja, jadi bos. Bener. Udah, 2 itu sih paling pilihannya. Iya, atau lo jadi itu, lo kalau lo mungkin belum yang sekarang, lo jadi itu aja investor, udah paling bener 3 biji itu doang. Jadi freelancer misalkan lo kayak juru ketik atau apa namanya, joki skripsi atau bantuin ngerjain PR orang atau guru les atau apa kan itu kan freelancer. Kan. Nah, atau lo bisa bikin bisnis sendiri kayak kedai kopi atau jualan pisang goreng atau apa. Omsetnya gede loh ternyata lo. Jualan gituan serius walaupun kelihatannya kayak remeh tapi UMR Jakarta ada lah gitu itu kan. Iya, bisa dapat lah ya UMR. Dapat UMR Jakarta dapat lah itu kalau ditekuni lah ya. Bangsat gue aja dulu yang berani nyoba yang kaki 5 aja omsetnya bisa puluhan juta sih sebulan. Tuh. Nah, harus diniatin tapi. Iya, tapi harus belajar lagi lah, benar-benar harus niat sih. Ya enggak usah harus buka usaha langsung ya, ibaratnya kita kan dunia online banget gitu ya. Maksudnya ya manfaatkan dulu aja yang ada gitu. Tapi yang terpenting memang pekerjaan apa yang lu suka sih. Bener apa yang lu suka sama apa yang lu punya, apa yang lu mampu gitu. Pertama lu suka, syukur-syukur lu mampu juga di bidang tersebut gitu. Itu mantap sih ya. Iya, nikmat banget. Pengen merasakan hidup gitu. Kerja jadi kayak bukan kerja apa tadi quotes-nya? Hidup buat kerja gimana? Siapa yang bikin quotes anjing? Ada. Siapa bangsat? Kok gue menghayal sih? Haki kehidupan. Iya kali. Yang kayak yang udah biasa sering-sering di IG loh, kayak jangan hidup buat kerja, tapi kerja buat kita hidup, kayak gitu-gitu loh. Ada sih kayaknya. Jangan kerja, kita kerja nih, tapi jangan ngentot gimana ya? Maksudnya jangan hidup hanya untuk bekerja gitu jangan kan. Hidup gimana tadi? Lebih bagus sama kayak apa ya boleh nih? Intinya sama kayak jangan kejar uang biar uang mengejar kita. Jangan kita jangan
jangan hidup kita jangan buat kerja doang, tapi kita kerja buat kita tuh biar bisa hidup. Gitulah poinnya. Iya, kurang lebih kayak gitu lah. Ya itulah. Kontol. Gue juga gak tahu anjing, lu tiba-tiba kasih kayak gitu. Gue baru tahu kok saya. Selain ke haki kehidupan juga bikin dia. Iya. Itu harapan jangka pendek gue sih. Gue pengen yang merdeka waktu, nggak tahu gimana caranya. Mungkin ya itu sih, buka usaha deh, tuh asik banget sih, kayak perlu. Kayaknya kalau menurut gue bukan itu jangka pendek lu gak. Mending kalau jangka pendek lu, nah itu dulu tuh masalah yang lu hadapin sekarang dulu dah. Masalah stupidity gitu, masalah ruang kerja lu dulu aja gitu. Ya mungkin sih itu bakal gue coba. Itu dulu, baru ya ibaratnya kalau udah mencapai ya bisa menyelesaikan masalah itu, baru hal yang lanjut lain. Ke step berikutnya kan. Step by step. Kalau menurut gue nih, kalau misalkan lu masalah yang ini aja lu belum bisa hadapin secara ibaratnya menghadapi masalah ini berhasil gitu, ya apalagi masalah-masalah lain. Kalau menurut gue gitu sih. Lu harus menyelesaikan masalah dulu yang lu harus selesaikan masalah yang ada dulu, baru lu buka masalah baru lagi. Buka masalah baru, hidupnya masalah banget juga nih kayak. Iya. Ya, tapi ternyata juga baik juga masalahnya ya. Gue Abdul doang ya ada masalahnya anjing. Iya, makanya. Kalau harapan kalian apa di jangka pendek ini nih? Harapan ya, ini kan harapan tuh kayak yang bener-bener kalian pengenin ya. Oke. Kalau gue sebenarnya ini udah menjadi prinsip gue dari awal-awal gue kerja. Gue pengen hidup dengan kerja dengan hasil jerih payah gue. Gue ingin berdiri di kaki gue sendiri. Dalam artian memang sekarang gue sudah bekerja dan membiayai biaya gue dengan penghasilan gue sendiri. Tapi yang gue maksud adalah gue pengen bekerja dengan apa yang udah gue buat, bukan karena gue bekerja sama orang dan dibayar akan keringat dan pikiran gue. Mau masuk konteks? Paham. Gue misalkan nih, gue pengen gue bikin kue nih, bikin dagangan nih. Terus itu udah jadi penghasilan gue dan itu yang membiayai gue dengan hasil gue sendiri, maksud gue. Bukan karena gue bikin laporan keuangan di kantor, ngirim laporan bank setiap bulan. Apa? Laporan bank setiap bulan. Terus gue ngelapor uang kas setiap bulan terus dibayar sama kantor. Gue nggak pengen kayak gitu. Gue pengen berdiri di kaki gue sendiri dan mati dengan usaha gue sendiri, dengan keringat gue sendiri. Itu bisa bikin gue bangun dengan punya penghasilan gitu. Dan sekarang mencoba untuk gimana caranya gue punya penghasilan lain selain dari kantor. Lagi mencoba merambah ke dunia digital sih. Kayak foto wedding dah kayaknya. Nggak kalau gue punya foto wedding. Nggak apa-apa, bagus kok itu. Lu private gratis gantar sama gue. Kesana sih arahnya sih bener sih. Bagus. Lu mencoba masuk dunia digital ya, untuk cari jati diri sama bisa berpijak di kaki lu sendiri. Keren. Agak idealis ya, anak muda ya emang ya. Tapi ya emang kita harus punya idealis sih. Jangan ngikutin orang kan. Tapi justru orang-orang di sekitar gua, misalnya kayak teman-teman gua lah, selalu bilang, enak banget ya orang kantor gini. Makanya kita di kantor kayak gitu-gitu. Nggak tahu kenapa banyak banget yang ngomong. Gua nggak bohong, banyak banget di sekeliling gua. Enak orang kantor nih gitu udah gajian duluan nih. Kebetulan kan hari ini gue harusnya gajian kayak tadi. Iya misalkan belum gajian gue. Iya. Nanti juga kadang ada yang cerita bilang, oh enak kerja kantor cuma duduk doang, bla 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 bla, kerjanya nggak capek kayak gitu. Ya kalau menurut gue anjing banget sih kalau orang-orang yang kayak begitu ya. Setiap pekerjaan pasti punya itu cuy, punya risiko sama tanggung jawab masing-masing. Malah justru orang kantor pun malah mikirnya kayak enak lah kerja kayak lu, kayak nggak banyak mikir, maksudnya kerjanya rutinitasnya kayak gitu-gitu aja. Tipe ada yang kayak begitu malah sama gitu ya, sama kayak begitu. Ya mikirnya ya memang sebenarnya semuanya sama sih antara sama aja. Di kantor kah, di lapangan kah, di dapur kah, di manapun sama aja, sama-sama hektik dengan pekerjaan masing-masing gitu kan. Nggak ada yang menurut gue nggak ada yang lebih enak di sini, lebih enak di sini gitu. Sama aja. Iya, mereka sering banget ngomong kayak enak banget orang kantor, kayak masalah gajian pasti udah gajian duluan nih kayak gini, ngeluh-ngeluh bangsat orang kantor bla bla, tapi enak orang kantor gajian begini-begini doang. Dalam hati gue temen gue gue ngomong sumpah, gue ngomongin temen gue ada orang kantor nih, dia pengen cabut nih. Dia pengen nyari coba-coba yang lain. Gue ngomong gitu dalam hati. Maksud gue kan amin itu. Banyak gitu ya. Mungkin dia ngelihatnya kan kayak di kantor cuma duduk doang kan. Di depan komputer ketik-ketik gitu kan. Jadi kayak enak gitu. Dia mungkin kerjanya di lapangan riweuh gitu, mondar mandir, mainin customer atau apa. Malah justru kalau menurut gue nih kerja kantor itu ya otaknya tuh diperes cuy. Capek, maksudnya tuh kalau menurut gue ya mendingan capek badan daripada capek otak cuy.
Ya mungkin lebih mending ya. Lebih walaupun mending. sama-sama capek tapi mendingan lebih ya. mending ya. Kalau misalkan capek badan lu istirahat tidur bangun tidur seger tapi otak lu tuh fresh gitu loh. Tapi kalau misalkan orang yang capek otak susah cuy. Otaknya tuh selalu berpikir terus gitu. Misalkan dia istirahat, dia capek pulang kerja, terus bangun tidur, tapi dia masih punya tanggung jawab tugas kerjaannya dia apa gimana yang memeras otaknya lagi tuh pasti pusing lagi. Benar kan? Benar gitu kan ya? Iya kan? Nah, yang kadang tuh enaknya yang gue lihat ya, gue cuma coba untuk sharing dikit. Enaknya lu Yoga sama Habib, gue nggak tahu ya. Enaknya kalian berdua, kalian kalau udah pulang ke rumah itu udah lepas tanggung jawab kalian. Betul. Nah, coba gue misalkan nih, anggaplah jam 5 nih, udah pulang nih jam kantor sampai rumah. Nah, kalau memang ada hal yang dibutuhkan atau laporan yang dibutuhkan oleh pihak lain, entah pihak bank atau pihak customer atau supplier di hari itu, dan untuk bener-bener besok ya nggak mau gue harus lembur lagi untuk ngerjain, karena jadi nggak ada, jadi gue ke rumah tuh bukan berarti udah terlepas tanggung jawab gue, memang masih ada yang harus dikerjakan lagi kalau dibutuhkan. Nah iya tuh makanya ibaratnya kan bangsat kadang memang apalagi kalau misalkan hari-hari laporan keuangan setiap tahunan atau ada kegiatan yang memang rutin gitu kan, memang harus dikerjakan bener-bener deadline-nya besok, ya kita nggak mau malam-malam harus kerja juga. Capek cuy. Ya gue ibaratnya nih dulu atau awal sekolah baru lulus pernah lah kerja kantoran gitu ya kan. Terus ibaratnya abis itu gue pergi ke restoran, abis itu ke retail. Gue udah pernah mencoba lingkungan kerja yang seperti itu. Kalau menurut gue sih gue lebih nyaman yang sekarang gitu, yang di dunia retail gitu. Maksudnya mungkin kalau secara capek, lebih capeknya tuh ke fisik gitu kan. Maksudnya tapi otak gue tuh fresh gitu. Nah jadi ya karena posisi gue sekarang kayak gitu, capek badan dan ibaratnya cuman tidur bangun otak lu fresh. Jadi ibaratnya otak gua tuh bisa berpikir untuk berkarya cuy. Maksudnya tuh bisa enak tuh kalau kerja sama orang banyak, maksudnya kayak mungkin di retail lu bisa ngeliatin orang-orang, seenggaknya lu bisa fresh ngeliatin cuy. Ada orang-orang misalkan ada emak sama anaknya nangis, rewel banget sih anaknya gitu kan, bisa kayak dibanyolin, ada pasangan, ruang ada cewek. Iya, menurut gua malah lebih enakan kayak begitu. Jadi nah balik lagi ke elunya gimana, mindset hidup lu gimana setelah itu. Lu udah dikasih kerjaan seperti itu ya, jadi ya gitu, gue pulang kerja otak gue fresh, gue bisa memikirkan step by step untuk menata hidup gue ke depan. Menata hidup ke depan. Jadi ya apa step by step. Emang haki kehidupan ya. Apa nama autornya kan. Gitu ya, kayak Amin tadi aja bilang kan udah menata hidupnya kan, pengen usaha ya kan dari kaki dia sendiri, ibaratnya kayak gitu. Yang menurut gua dia pun kerja dari pagi pulang sore pun itu udah capek banget. Apalagi ya tadi dia bilang kan belum tentu juga lepas tanggung jawab dia juga. Tapi dia malah berusaha untuk buka usaha menjalankan foto wedding. Iya, opsi tadi. Iya, opsi tadi kayak dunia digital kayak gitu ya, berarti otaknya bekerja terus sih. Iya, paham. Kalau dari lu gimana, Beb? Harapan jangka pendek lo? Jangka pendek apa jangka panjang nih? Dia udah ada persiapan jangka panjang kayaknya. Apa? Kalau misalkan kalau jangka panjang gua sih, gua mau buka usaha. Jadi ibaratnya kan gue sekarang kerja kan di retail nih. Jadi gue banyak belajar tentang dunia bisnis gitu. Dia bisnis apapun gitu. Soalnya kan teman-teman gue pun juga kayak gitu nih ibaratnya. Dia tuh ibaratnya otaknya tuh mindsetnya tuh pada tinggi-tinggi semua. Nggak yang namanya kerja, pulang, istirahat, tidur, besok kerja lagi, enggak. Jadi kayak dia pulang kerja, dia berpikir usaha apa nih yang mau gue lakuin, step apa nih yang mau gue bikin setelah ini. Jadi ya teman-teman, alhamdulillahnya circle pertemanan gue tuh rata-rata dia kalau di luar dia punya usaha produktif lah ya. Iya, produktif gitu, punya usaha sendiri gitu. Enak ya. Dan ibaratnya ya gitu, penghasilan mereka tuh pada gede-gede semua. Yang ibaratnya di luar gaji ya? Iya, malah lebih gede dari gajinya dia. Ya dia kerja kayak begitu. Yang gue tahu nih, dia gajinya sama gue, tapi dia udah bisa beli mobil, udah bisa punya rumah, ya kayak begitu. Jadi gue pun jadi termotivasi juga untuk melakukan hal yang lebih lagi. Apalagi yang gue bilang tadi kan, yang di dunia retail itu, lu capek ya lebih capek ke fisik, otak fresh. Jadi gue pulang istirahat, gue bangun tidur dan gue berpikir
gimana step selanjutnya? Ya itu yang gue pikirin tadi. Gue pengen buka usaha online gitu yang dari dunia kerja yang gue pelajarin di dunia kerja gue. Dan juga gue pengen juga bikin kayak konten yang berkaitan sama dunia kerja gue. Jadi kayak berkaitan gitu konten gue sama usaha yang mau gue jalanin ini berkaitan gitu. Kalau bola sipil Chef Habib bukan sih? Nah, salah satunya Chef Habib kan gue nggak tahu sih kan. Iya, jadi gue kayak pengen bikin konten masak, tapi bahan-bahannya itu dari produk gue sendiri. Jadi ibaratnya tuh berkaitan. Konten yang gue bikin itu berkaitan sama usaha yang gue jual. Oh, nanti gitu. lu bisa ada iklan masuk tuh dari brand itu tuh. Misalkan lu pakai keju A gitu kan untuk masak mie misalkan. Pakai keju A. Ini enak dan murah gitu gitu. Jadi berkaitan sama konten yang gue bikin, berkaitan juga sama usaha gue. Dan itu yang step gue selanjutnya. Dan juga gue ingin mengembangkan diri gue di dunia olahraga. Jadi gue tuh lagi fokus banget sama badminton. Jadi tuh step selanjutnya gue di badminton ini gak yang cuman main-main doang. Yang ibaratnya sekarang tuh kalau dulu sih gue cuman main-main doang ya. Dan sekarang ibaratnya gue banyak banget relasi gitu. Udah banyak banget relasi di mana-mana, udah banyak teman. Dan ya gue nyaman banget sekarang di posisi ini. Sangat menikmati menikmati banget. Ternyata yang gue pikir cuman main kayak begitu doang bla bla, ternyata luas cuy. Iya, dunia itu luas ya. Dunia badminton termasuk ya. Dunia badminton itu luas. Lu banyak pertama relasi pertemanan juga banyak, relasi apapun itu jadinya luas. Dan juga pun bisa dijadikan uang pun juga bisa. Apalagi kalau misalkan lu punya kemampuan, lu jago, wah lu dikenal banyak orang sih. Terus jadi kepuasan tersendiri juga. Dan juga bisa juga jadi sumber uang juga. Kayak misalkan lu ikut turnamen menang, terus kadang misalkan ada yang sparring, kalau lu jago lu dicabut, lu dibayar. Paham. Jadi hobi lu digaji juga. Dapat duit dari hobi lu lah ya. Uang, iya. Tapi lu ada yang satu yang kurang Bib menurut gue Bib. Apa tuh? Lu harus ajak Topan juga Bib buat badminton Bib. Temen seperjuangan lu meniti dari awal tapi lu tinggalin sekarang. Itu harus lu pikirkan baik-baik sebelum lu melangkah maju ke depan menurut gua. Aduh. Poin penting yang harus lu lakukan itu dulu menurut gua. Iya, kalau menurut gua sih sebenarnya itu benar. Bener ya. Jadi ibaratnya nih ada dua jalan nih yang lu tadi bilang. Yang satu jalan tol, yang satu jalan yang berbelok. Nah, Topan lebih milih jalan yang berbelok daripada jalan tol. Jadi gue lebih memilih jalan tol sih, karena kan lurus doang nih. Tapi Topan lebih jalan yang berkelok gitu. Dia lebih berseberangan sama gue. Mungkin jalan hidup dia tuh beda dari gue. Yes. Tuh, gue berusaha positif aja. Gue nggak mau sebenarnya bangsat emang dia. Diperhalus banget ya Pak kata-katanya, Pak. Keren. Ya setidaknya cerita-cerita gue ini bisa gue mungkin dapat solusi juga dari kalian, tapi gue juga sedikit lebih lega nih karena gue cerita doang sih. Karena orang pengen cerita aja juga udah peluang aja sih, pengen cerita doang sebenarnya. Kadang dikasih solusi iya doang, nggak dipakai juga terserah ya kadang. Iya. Cuma dapat ketenangan gitu kan kalau udah sedikit kelegaan gitu. Kalau gue udah cerita. Tapi si Yoga yang sekarang sih masih bisa menerima saran kita, maksudnya setelah kita kasih saran ada sedikit api yang yang nyala. Ada perubahan gitu. Iya, kan. ada perubahan. Dulu bangsat banget anjing. Gimana dulu nih gue enggak paham. Kagak mau ngapa-ngapain aja. Hidupnya begitu-gitu aja. Iya, sampai dicela-cela mati-matian juga tetap aja gitu. Tetap aja kagak ada apinya sama sekali. Iya, benar. Tapi sekarang dia ada perubahan cuy. Sekarang ada perubahan lumayan. Kan arang ya. Arang. Iya. Ngebakarnya lama. Tapi kalau udah panas nggak bakal mati. Apalagi ibaratnya dulu Yoga ibaratnya ya masalah dunia digital gila. Nol besar sih, dia ngidupin laptop gue juga nggak bisa itu. Bener-bener nggak tahu apa dan nggak mau belajar. Dan nggak mau belajar. Masalah itu nggak mau belajar. Iya, padahal udah kita celah ya, udah kita cap juga, maksudnya gaptek ya. Tapi tetap aja nggak ada perubahan. Tapi sekarang tim editor aja. Editor habis podcast aja. Kontol tim editor. Timnya Abdul bangsa tadi. Tapi sekarang udah bisa ngedit video. Tapi gue respect lah sama Yoga udah berkembang lah ya sekarang ya dari sebelumnya ya. Lumayan lah. Cuma berkembang gitu doang, fuck. Iya enggak sebenarnya ada progres ga. Yang lain udah pada kuliah, gue masih SD. Ada progres, enggak apa-apa. Mungkin dalam digital lu mungkin masih SD, tapi dalam hal yang lain tinju mungkin kita SD lu udah kuliah kan bisa jadi. Nah, tapi kalau lu SD gue SMP lah. Kalau gue tinju lah. Tapi ya buktikan lagi ga. Ibaratnya ya enggak teman lu doang juga sih yang ibaratnya kayak ngeledekin lu. Ya boxing cuman kayak gitu-gitu doang.
Jujur pun kita pun juga kadang ledek juga kan. Kayak cuma ninju kayak gitu-gitu, ngapain sih gak bla 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 bla. Ya cobalah buktikan. Kayak misalkan contoh lu ngajak sparring orang kayak, ataupun lu masuk ke klub yang berkaitan dengan itu dan lu coba sparring dan lu menang, lu buktikan itu ke kita, baru gue asli. Gue sih hormat sih kalau misalkan berhasil. Respect. Gue bilang wah ya jago lu bener. Ya, pasti gue kayak gitu sih. Tapi kalau untuk sekarang sih ya belum kan belum ada pembuktian. Iya, belum ada pembuktian. Tapi kalau misalkan nanti ya nggak harus menang juga sih. Tapi kalau misalkan step selanjutnya dengan boxing ini lu bisa sparring dan lu bisa berhasil ngelawan orang aja, walaupun kalah nih tapi bersaing gitu. Gila, gue juga udah respect sih sama lu. Berarti lu perkembangan lu udah pesan gitu. Iya, berarti ntar kita kalau kemana-mana ada juga aman lah ya. Nah, itu tujuan gue. Ada backingan. Yoi. Jadi kita kalau pagi malam santai lah ya. Santai aja. Tapi kayaknya Mike Tyson kalau digulung 10 orang juga kalah. Bawa celurit lagi kan sama kelewang itu. Buset, serem banget. Ya enggak lah, paling enggak ada hobi lah. Kalau gue masih yang nganggapnya hobi sih, belum jadi sesuatu yang istimewa banget. Kayak seru-seruan aja. Kalau gue masih di level itu sih, belum next level. Terakhir. Kenapa? Quotes dari kalian buat kita. Misalnya kayak dari Amin buat gue sama Habib, dari Habib buat gue sama Amin dan sebaliknya gitu. Ada nggak? Muter gitu ya. Jam segini suruh mikir gue bangsat. Ngomong kayak begini aja gue berpikir. Yang terlintasnya nggak apa-apa. Enggak, buat diri kita sendiri deh. Buat Habib buat Habib, Amin buat Amin, gue buat gue, udah gitu aja. Ya udah gue yang terakhir aja dah anjing. Ya terakhir biasanya super ya. Bangsat. Kalau tadi penutupan biasanya tuh yang wah. Iya, gitu. wah, lebih bijaksana, tersentuh, lebih bagus gitu. Anjing digituin malah tambah tertekan gue. Gue dulu mungkin ya. Okay. Ini buat ini gue persembahkan quotes ini buat Andi Dwi Prayogo ya. Bukan buat mahasiswa hidup. Bukan. Oh, bukan. Ini dari gue sendiri buat gue nanti. Ya, oke. Untuk lo si Andi, pokoknya setiap pakai bahasa Inggris keren kali ya. Coba gak pengen kah gue dengar. Coba ya. Enggak, bentar Min. Udah disiapin. Dia bahan kan dia jadi kreatif kita kan. Abis podcast kan dia kreatif kita. Nah, dia udah mempersiapkan ini tuh dan juga dia mempersiapkan quotes cuy. Bangsat emang. Dia emang sengaja di setiap episode dia nanya dia udah pakai quotes, dia udah punya sendiri anjing. Curang ya. Iya. Pakai bahasa Inggris lagi. Ini apa namanya? Punya orang lah sebagainya, tapi ini pokoknya cocok banget buat Andi nih. Nih dengerin di anjing. Andi dengerin nih. Wah anjing. Bahasa Inggris ya? Boleh bahasa Inggris. Pokoknya gini nih. Poinnya nih gak tahu bener salah pengucapnya, tapi intinya gini ya. Every time. Iya udah nungguin. Gak gini. Lu sekali lagi begitu gue lempar powerbank. Kesel gue semua. Kesel gue lagi nungguin sebenarnya. Pokoknya kayak gini nih. Every time you see me, I will better than I was before. Dia udah dicari kan bener. Udah dicari mentot buat emang Wib. Soalnya di bahasanya bahasa Inggrisnya bahasa Inggris bukan bahasa sehari-hari ya kan. Kayak udah dipersiapkan emang gitu. Emang tai. Anjing emang. Artinya gak? Pokoknya setiap kali siapapun ya, gue pengen sih siapapun yang lihat gue setiap hari tuh gue pengen gue lebih baik dari gue yang kemarin. Udah gitu doang sih. Misalkan gue minggu depan gue ketemu lo gitu kan, beda kalau udah mencapai tingkatan yang berbeda dari sebelumnya gitu. Minimal ada penambahan lah, misalnya kayak wawasan atau attitude gue bisa lebih baik lagi, atau apapun, misalnya cara bahasa gue lebih baik lagi, atau ada yang berkembang dari gue, pengen itu sih. Ini kata-kata siapa yang udah lu colong gak? Uzumaki Naruto. Gue kira Abdul. Bagus quotes-nya. Pakai bahasa Inggris kan keren banget. Emang banget. udah mode nampang dari awal bangsa. Sebenarnya dari awal podcast ini udah ngincar ini. Iya bener anjing. Iya makanya. Dari awal podcast menunggu momen ini sebenarnya tadi emang. Bangsat banget emang anjing. Udah ada lagi enggak? Udah itu aja. Nah, kalau dari gue sebenarnya kalau gue bukan dalam tanda arti quotes sih. Ini yang menjadi apa namanya? Kata-kata yang selalu gue pegang ketika gue lagi di posisi down, ketika gue di posisi gue bingung mau ngapain, gue kayak seakan-akan gue tuh kayak lagi muram banget dah, lagi muram banget kata-katanya ini. Anjay. Iya, ketika penyemangat aja sebenarnya kata-kata penyemangat dari gue. Nggak apa-apa, ini belum seberapa dan belum apa-apa gitu. Maksudnya mencoba menenangkan ini belum seberapa. Selanjutnya lu pasti punya masalah yang lebih besar lagi. Lu mungkin next lu punya istri, lu punya anak, lu punya masalah yang lebih besar, lu punya masalah di pekerjaan yang lebih rumit daripada yang sekarang. Maksudnya kata-kata yang ditanamkan di diri gue adalah gak apa-apa, ini belum seberapa,
kita bisa jalanin ini untuk kedepannya gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya lu walaupun dapat masalah seberat apapun, ini nggak apa-apa, ini belum seberapa gitu. Itu kata-kata yang selalu menenangkan gue. Gue nggak pernah cerita sama orang masalah gue apa, tapi ketika gue lagi sedih banget, kayak gue lagi down banget, gue selalu lagi di motor atau lagi di mana, gue selalu bilang nggak apa-apa, ini belum seberapa. Nah itu kata-kata dari gue. Gue kira lu di atas motor, gue mati aja. Gue ngebut. Jangan aja. Bukan ngeluh kayak temen gue itu yang satu tuh. Kayak masa udah berat banget. Siapa sih, Min? Hah? Siapa sih? Nggak, temen gue nggak kenal lu. Temen gue pokoknya nggak kenal lu. Iya. Emang ini masalahnya apa sih, Min? Berat banget kayaknya. Masalah pacaran berantakan. Berantakan karena dia sendiri, anjing maksudnya. Bukan karena apa, karena dia sendiri gitu. Kerjaan kayaknya udah rusuh banget gitu kan, udah kayak hektik banget di kerjaan. Keluarga kayaknya berantakan banget gitu. Kok masalahnya mirip kayak teman gue dah? Mirip ya? Mirip ya? Tapi bukan, gue gak kenal kan? Gak kenal teman lu. Tapi kok mirip banget ya? Apa dia adik kakak kali mirip ya? Doang kali, gak kenal. Anjing tuh. Paling itu doang sih dari gue. Penenang di saat gue gundah gulana ya kan. Gak apa-apa ya kata-katanya. Iya, pokoknya ibaratnya mempersiapkan diri ya. Udah gak apa-apa. Ini belum seberapa bener-bener. Soalnya kedepannya pasti ada masalah yang lebih besar, dan lu nanggepinnya dengan nggak apa-apa, ini masih belum seberapa. Jadi lu mindset lu nggak bakal ada masalah yang lebih besar daripada yang sekarang, karena nggak apa-apa, ini nggak seberapa. Dan kalo buat lu nggak menyerah deh ya, atau nggak lari. Keren. Untuk haki kehidupan ntar gue comot tuh. Silakan untuk Habib. Bangsat, semuanya kan pada bagus. Lu terakhir. Iya, enggak, maksud gue tuh bangsatnya ini. Lu pada keren-keren anjing. Gue belum mikir loh dari tadi. Lu terakhir lu udah menyiapkan anjing harusnya. Anjing. Gue terlena sama quotes lu pada anjing. Ini anjing, giliran gue yang terakhir gitu. Gue berharap sih lebih dari kita ya. Harusnya lebih bener ya dong, kan terakhir. Ini bener dari dalam hati ini. Ini untuk kalian semua, jebret ya. Kan sebagai penutup dari podcast juga harusnya kan yang terbaik lah harusnya. Anjing. Gue semakin tertekan gue anjing. Otak gue semakin berpikir keras aja. Ini bukan motivasi buat orang sih. Kalau ini lebih tepatnya mindset yang gue pegang sekarang. Iya gak? Kehidupan gak? Yang ibaratnya kalau dulu tuh gue kalau melakukan sesuatu tuh kadang anggot-anggotan cuy. Kayak misalkan awalnya doang, terus lama-lama pudar hilang. Nah tapi setelah gue pikir-pikir dan semakin dewasa ini, gue berpikir bukan saatnya lagi yang kayak gitu. Iya. Jadi yang tepat tuh, kata-kata yang tepat buat gue itu, apapun yang gue lakukan sekarang, gue harus bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Wih, gitu. Basic banget ya gak ya? Gimana? Bagus. Iya. Jadi gimana caranya lu ngelakukan hal itu dengan sungguh-sungguh dan lu bisa mencapai hasil yang menurut apa yang lu mau. Iya. Kalau gue sih kayak gitu. Karena memang dari awalnya kan lu kadang anggot-anggotan gitu kan. Iya, kadang anggot-anggotan kayak awal-awalnya doang tuh yang semangat gitu. Jadi kalau gue sekarang ibaratnya berpikir gimana caranya, apa tujuan gue, apa goals gue selanjutnya. Gue harus mencapai itu dan konsisten di situ. Terdengar sederhana tapi realisasinya sangat sulit. Sangat sulit. Jadi setuju. Kayak gampang gitu kan, konsisten tapi mati-matian lu. Bangsat emang itu konsisten itu sulit. Iya. Ini kayak gini aja kita. Iya, kayak kita rekam aja nih walaupun bertiga tetap gas aja. Walaupun dalam hati kayak anjing bertiga gitu kan, tapi tetap aja gas terus gitu kan. Iya. Contoh kecilnya gitu. Jadi gue kalau sekarang tuh apapun yang gue tujuan hidup sekarang gue gimana caranya untuk menata hidup gue lebih baik ke depan, usaha gue, asrama lu juga ya kan? Nggak gitu. Enggak ya. Maaf. Jadi mental kayak, juga. Ya mental juga. Dan ya sekarang gue menekuni olahraga yang gue senengin ini. Gimana caranya gue harus menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Wih, gila haki kehidupan ya kan. Strip haki kehidupan. Termasuk nih di Instagram ini. Oke, cukup gak? Ada yang perlu disampaikan lagi gak? Curhatan lu mungkin ada yang belum kelar, atau kita lanjut di episode nanti gitu kan. Kan ini spesifik masalah pekerjaan kan kurang lebih kan. Nah benar. Nanti masalah cintanya Yoga di episode selanjutnya mungkin Yoga pengen cerita juga, gak apa-apa. Atau Habib ya kan, asramanya perlu diceritain ke kita, boleh? Perlu dibersihin tuh asrama.
dioper-oper gitu. Terlalu Dioper. banyak kayak penjara gitu kan. Penjara kan bisa ada 5 orang satu sel gitu kan. Lu Asrama itu kan buat tempat istirahat, Bib, bukan nggak boleh banyak-banyak gitu. Bukan penjara, Bib. Sharing ke gua gitu 2, 3 boleh gitu kan, yoga. Bangsa. Nah, apa diem aja. Ini asrama ini maksud nih bangsat emang ini. Anjing. Ya mungkin itu aja sih, cukup sih dari gua dari Deep Talk ini, Deep Talk. Deep Talk yoi, abis Deep Talk gila. Abis tuh ada semua segmen ada. Iya. Abis horor anjing ada, abis touring ada nih, abis touring. Abis Deep Talk ada juga nih. Ditunggu aja ya nanti. Ditunggu Ini aja, lebih tepatnya kayaknya abis serial-serialnya. curhat. Abis curhat. boleh abis curhat gitu kan. Ini yoga abis curhat. Abis curhat. Yoga abis curhat gitu kan. Ya closing ya. Terima kasih teman-teman atas tanggapan dan Cie. respon kalian. Makasih ya, Ga. Gue gak berharap. Anjing. Makasih ya, Bib. Ya, sama-sama main daripada vice captain anjing emang. Gue kedek banget sama vice cap. Ya gue gak nyangka istilahnya, ibaratnya ya emang dunia luas sih. Gue kira pikiran gue tuh udah di ujung, udah buntu, atau bahkan udah ribet dan kusut. Ternyata ya masih banyak lagi sih solusi, dan masih banyak lebih luas lagi jawaban-jawaban yang belum gue tahu. Terima kasih teman-temanku. Tot. Gak usah makasih anjing. Udah. Ya, gak apa-apa. Salam. Gue lebih seneng kayak gitu daripada lu ngomong lagi gue tampol lu di anjing. Sampai ketemu di sesi curhat berikutnya. Cie. Abis podcast. Tetap habis gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.